Bab 331, Pencuri. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Buku 3, Selatan. Jika targetnya adalah orang normal, bayangan kecil itu pasti sudah membawa lari isi kantong itu. Namun, Yue Zong adalah orang yang menakutkan dengan kecepatan yang benar-benar tidak manusiawi. Dia dengan santai mencegat tangan kecil pencuri itu, dan dengan dingin berkata, "Apa yang menurutmu sedang kau lakukan?" Yue Zong memperhatikan dengan saksama sosok kecil itu, menemukan bahwa itu adalah seorang anak kecil. Seluruh wajahnya kotor, dan tertutup abu. Bahkan rambutnya berantakan dan di mana-mana, dengan bintik-bintik lumpur di dalamnya, berbagai helai panjang menutupi wajahnya. Pakaiannya compang camping. Yue Zong mengerutkan kening dan berbicara, "Pencuri." Anak itu melihat bahwa Yue Zong telah meraih tangan kanannya, dan matanya bersinar ketakutan, saat dia mulai berjuang dan berteriak, "Ah! Lepaskan aku bukan pencuri, aku bukan pencuri." Saat anak itu berjuang dan memprotes, Wei Ningguo mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepalanya, saat dia berbicara dengan dingin dalam bahasa Mandarin, "Diam. Tetaplah tenang dan tunggu Bos Yue menanganimu. Kalau tidak, aku akan meledakkan kepalamu." Di masa pasca apokaliptik ini, nyawa manusia sangatlah murah. Baik itu orang tua, wanita, atau anak-anak, selama mereka membuat marah orang yang berkuasa, mengorbankan nyawa mereka adalah kejadian yang biasa. Konsep seperti masyarakat dan pengadilan anak tidak berlaku lagi. Bahkan ada orang gila dan orang mesum di luar sana yang senang menyiksa anak-anak. Wei Ningguo, yang pernah menjadi bagian dari batalion Taring Serigala, tidak pernah membiarkan pembunuhan orang membebani dirinya, bahkan pembunuhan anak-anak. Saat anak itu melihat pistol yang diarahkan ke kepalanya, ekspresinya penuh ketakutan, dia tidak berani bersuara lagi. Dia telah melihat penderitaan anak-anak yang menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Dia jelas bahwa beberapa orang telah melampaui akal sehat mereka, dan jika orang di depannya ini seperti mereka, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Apa yang terjadi? Mengikuti suara yang manis, Sutianya, Zhang Xuan, Huyan muncul. Suara itu milik si cantik Sutianya. Yue Zong menunjuk ke bajingan kecil jorok yang tampak seperti pengemis dan berkata kepada Sutianya, "Nona Su. Apa kabar kalian? Aku tidak yakin bagaimana asosiasi Tiongkok menangani orang yang mencuri. Si kecil ini mencoba mencuri barang-barangku, dan tertangkap basah olehku." Tatapan Sutianya langsung berubah curiga, saat dia menoleh ke arah anak itu dan bertanya dengan tekanan yang berlebihan, "Benarkah? Apakah kamu mencoba mencuri barang-barangnya?" Pengemis itu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, "Ya." Sutianya menghela napas, dan tatapannya berubah rumit saat dia menatap Yue Zong dan berkata, "Yue Zong, di sini, jika seorang pencuri tertangkap, kamu dapat memilih untuk memukul pencuri itu sampai mati di tempat, atau menjadikannya budakmu. Namun, begitu dia menjadi budakmu, pembagian jatah akan menjadi tanggung jawabmu. Dan itu tidak akan ada hubungannya lagi dengan asosiasi Tiongkok." Yue Zong mengerutkan kening ringan saat dia berpikir, budak. Hal-hal seperti itu dilakukan di sini. Di dunia pasca apokaliptik ini, banyak faksi yang sangat keras terhadap perampok dan pencuri. Jika ada perilaku seperti itu selama pertempuran, jika seseorang tertangkap, dia akan segera dieksekusi. Jika itu terjadi selama masa jeda, tindakan pertama Yue Zong adalah melemparkan orang itu ke batalion sampah, membiarkan nasib orang itu mati dalam pertempuran, atau bertempur dalam cukup banyak pertempuran untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Cara penanganan di sini sedikit berbeda, nasib diserahkan kepada tuannya. Di mata orang-orang di dalam asosiasi Tiongkok, hukuman ini sudah sangat keras. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk memperburuk keadaan di dunia pasca apokaliptik ini. Yue Zong mengerutkan kening saat dia melihat bajingan kecil itu lagi seperti sedang melihat beban. Seorang anak hanya bisa membawa lebih banyak masalah bagi faksi yang tidak memiliki banyak dukungan. Kecuali jika anak itu seperti Yao Yao, seorang evolver berbasis agility alami. Anak itu menatap Yue Zong sambil menunduk dengan ekspresi cemberut dan segera berlutut ketakutan, memeluk kaki Yue Zong dan memohon, "Jangan bunuh aku, kumohon. Kumohon, Paman, aku bersedia menjadi budakmu. Jangan bunuh aku." Yue Zong menatap tajam sekali lagi pada bajingan kecil yang memegang kakinya, dan dia melambaikan tangannya ke Wen Ningguo, "Baiklah. Aku menerimamu."
Mulai hari ini, kamu di bawahku. Wei Ningguo menerima perintah itu dan mengeluarkan tas di belakangnya, sebelum mengeluarkan beberapa kue kecil dan sebotol susu untuk anak kecil itu. Saat anak itu menerima kue dan susu, dia tanpa basa-basi merobek bungkusnya dan mulai menggigit dan meneguknya. Kue dan susu adalah barang yang sangat mewah di dunia baru, dan jika seseorang tidak berhati-hati, itu akan direnggut. Ketika berbagai anak dari Asosiasi Tiongkok melihat bahwa pencuri itu bisa memakan barang-barang bagus seperti itu ketika dia menjadi budak Yue Zong, mata mereka menjadi merah, mereka ingin makan kue dan minum susu juga. Anak-anak yang berjalan-jalan mulai berkumpul menuju lokasi Yue Zong. Yue Zong menatap anak-anak itu, dan dia tersenyum pada Sutianya, Nona Su. Aku akan meninggalkanmu untuk menangani orang-orang ini. Mata Sutianya berkilat aneh, saat dia menatap Yue Zong dan menjawab dengan malu-malu, Yue Zong, jika kamu terus memanggilku Nona Su, itu terlalu sopan. Panggil aku Tianya, atau aku akan menganggapmu tidak menganggapku sebagai teman. Yue Zong terkekeh, baiklah. Tianya, aku akan merepotkanmu dengan mereka kalau begitu. Mendengar Yue Zong memanggil Sutianya dengan nama depannya, Zhang Xuan dan Hu Yan merasa sangat cemburu. Keduanya telah mengejar Sutianya untuk waktu yang lama, dan mereka jelas, hanya mereka yang menurutnya mampu memenuhi standarnya yang dapat memanggilnya dengan nama. Jelas bahwa Sutianya sangat menghormati Yue Zong, dan dengan demikian ini membuat mereka cemburu. Sutianya tersenyum sangat cerah, saat tatapannya beralih ke Zhang Xuan dan berkata, Xuan. Zhang Xuan segera mengeluarkan pistol, saat dia mengarahkannya ke anak-anak itu, ekspresinya tegas dan menakutkan, mundur. Jangan berpikir apapun. Jika tidak, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Anak-anak itu langsung ketakutan oleh ekspresi Zhang Xuan yang galak, wajah mereka pucat. Huyan berjalan ke arah Yue Zong dengan niat bertarung, saat dia menantang Yue Zong, Yue Zong. Kudengar kemampuanmu sangat hebat, apakah kamu ingin bertanding denganku? Yue Zong memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang mutan. Ini adalah pengetahuan umum di antara Asosiasi Tiongkok. Namun, karena manusia tidak bisa sempurna, seseorang tidak mungkin memiliki banyak kelebihan, pasti ada kelemahan. Huyan berpikir bahwa Yue Zong fokus mengendalikan binatang mutan, tetapi untuk pertarungan satu tangan, dia cenderung lemah. Yue Zong dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menolak tantangan itu, Kakak Hu. Maaf, aku tidak tertarik dengan kegiatan ini, bertanding tanpa alasan bukanlah hal yang kusuka. Tolong cari orang lain. Tatapan Huyan masih berapi-api saat dia menantang, apakah kamu takut? Yue Zong, aku tahu kamu bisa memerintah binatang mutan. Aku sangat berterima kasih karena kamu membawa binatang buas untuk menyelamatkan kita. Tapi, seorang pejuang sejati tidak akan mundur dari tantangan apapun. Mari kita bertarung dengan adil. Jangan khawatir, aku orang yang murah hati, selama kamu merasa tidak bisa mengalahkanku, segera menyerah, aku akan menahan diri. Aku pasti tidak akan melakukan hal tercela. Huyan benar-benar merasa bersyukur bahwa Yue Zong membawa binatang buas untuk menyelamatkan mereka. Namun, dia bahkan lebih bersikeras untuk membuktikan nilainya di depan Sutianya, dan menunjukkan bahwa dia pasti di atas Yue Zong. Yue Zong paling beruntung, dan berhasil mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan binatang mutan. Yue Zong tertawa pelan, sebelum dengan santai menjawab, baiklah, aku mengaku kalah. Ini kemenanganmu, Saudara Hu. Yue Zong benar-benar tidak ingin membuang energinya pada jenis pertarungan tanpa tujuan ini. Mendengar penolakan Yue Zong yang acuh tak acuh, wajahnya memerah, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat, hingga urat nadinya pun terlihat, tubuhnya gemetar karena marah. Mendengar penolakan Yue Zong, bahkan Sutianya merasa sangat kecewa. Dia sangat penasaran dengan pahlawan muda yang dapat memimpin lebih dari 100 binatang mutan ini, dan dipuji oleh Zheng Qiang seolah-olah dia adalah dewa. Sekarang Yue Zong telah menolak, dia sangat kecewa. Zhang Xuan menatap Yue Zong dan bertanya dengan lembut, Yue Zong. Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik pada tantangan tanpa tujuan apapun. Mengapa tidak kita lakukan seperti ini? Selama kamu dapat memenangkan Huyan, maka dia dan aku akan mendengarkanmu selama sebulan penuh. Jika kamu kalah darinya, maka 300 ton ransum yang ditawarkan kepadamu oleh Asosiasi Tiongkok akan dikurangi menjadi 200 ton, bagaimana dengan itu? Zhang Xuan lebih pintar dari Huyan dan memahami kata-kata Yue Zong,
dan karenanya memutuskan untuk menawarkan beberapa persyaratan untuk menguji Yue Zhong. Zhang Xuan dan Hu Yan sama-sama enhancer di atas level 30, dan memiliki pengalaman pertempuran. Jika Yue Zhong bisa menjadikan mereka sebagai pengikutnya selama sebulan, dia bisa mencapai lebih banyak hal. Yue Zhong merenung sejenak, sebelum setuju, baiklah. Aku terima, Saudara Hu, apakah kamu setuju dengan saran ini? Hu Yan sangat percaya diri saat dia mengajukan persyaratannya sendiri, aku terima. Tapi kamu tidak bisa menggunakan binatang mutan yang kamu perintahkan. Jika kamu perintahkan mereka untuk menyerangku, aku bukan tandingan kucing macan tutul tipe 2. Yue Zhong menjawab dengan serius, tidak masalah. Aku tidak akan menggunakan binatang mutan apapun. Hu Yan menjawab, bagus. Ayo pergi. Yue Zhong mengikuti Hu Yan menuju lokasi yang secara khusus disiapkan untuk pelatihan. Arena ini dimaksudkan untuk para ahli yang berbeda dalam asosiasi Tiongkok untuk bertukar petunjuk. Banyak dari mereka akan saling menantang, dan meningkatkan kemampuan mereka sendiri, dan menemukan lebih banyak keterampilan. Pertarungan Yue Zhong dan Hu Yan segera menarik minat orang-orang di sekitar, dan semua ahli berkumpul untuk menonton. Su Wenyan menatap mereka berdua di dalam arena, saat ia bertanya kepada wakil presidennya Wang Xingchun, Xingchun, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Wang Xingchun menatap mereka berdua sambil mengevaluasi dalam hati, sebelum berkata, Hu Yan adalah pemenang yang paling mungkin. Jika Yue Zhong tidak menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan binatang mutasi, ia pasti bukan tandingan Hu Yan. Hu Yan telah mencapai level 38 dan merupakan ahli terkuat keempat dalam asosiasi Tiongkok, hanya kalah dari Su Wenyan, Wang Xingchun dan Tiger Chu. Keterampilan pertarungan jarak dekatnya ditingkatkan ke level 3, dan di dalam arena ini, bahkan Su Wenyan akan kalah darinya jika ia tidak berhati-hati. Arena itu terlalu kecil. Bertukar jurus di lokasi seperti itu sangat menguntungkan bagi spesialis pertarungan jarak dekat. Sedangkan bagi para pemanggil, enhancer berbasis sihir dan kemampuan, mereka akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Seorang enhancer dengan spesialisasi penembak jitu akan mampu mengalahkan spesialis pertarungan jarak dekat dari jarak 2 km, namun di arena ini, hanya butuh sedetik untuk kebalikannya terjadi. Su Wenyan dan Wang Xingchun mengakui kemampuan Yue Zhong, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Yue Zhong akan memiliki kesempatan melawan Hu Yan. Su Wenyan kemudian bertanya kepada Tiger Chu, Tiger, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun juga, Tiger Chu juga merupakan salah satu andalan asosiasi Tiongkok, dan dia memiliki pengalaman dan penglihatan untuk melihat potensi. Tiger Chu berpikir sejenak, dan kilatan aneh muncul di matanya saat dia berkata, aku merasa Yue Zhong kemungkinan besar akan menang. Su Wenyan sedikit mengernyit, dan menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Di sekitar arena, orang-orang telah berkumpul dan mata semua orang tertuju pada mereka. Hati-hati, Yue Zhong, teriak Hu Yan. Kilatan aneh muncul di matanya, dan dia mulai melancarkan serangkaian gerakan kaki aneh ke arah Yue Zhong. Awalnya, Hu Yan memiliki kecepatan yang mengesankan, yaitu 70 poin, tetapi melalui gerakan kakinya, dia tiba-tiba muncul tepat di depan Yue Zhong seperti sambaran petir dari langit biru, saat tangannya dengan ganas meraih lengan Yue Zhong. Kecepatan Hu Yan cepat dan tegas, sampai-sampai tidak normal. Saat seseorang ditangkap olehnya, dia dapat melepaskan sendi orang tersebut hanya dengan mengerahkan kekuatan ekstra. Bahkan Presiden Su Wenyan harus mengakui kekalahan saat menghadapi gerakan ini. Tepat saat Hu Yan muncul di depan Yue Zhong, mata Yue Zhong bersinar, dan dia mengaktifkan keterampilan seni ketakutan dan serangan roh yang kuat menyerang Hu Yan. Pada saat itu, Hu Yan merasa dirinya memasuki neraka, saat gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan tubuhnya terciprat oleh minyak mendidih, menyebabkan kulitnya menderita banyak luka bakar. Ini ilusi. Hu Yan juga seorang pejuang dengan hati yang kuat dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dan dia tetap tenang selama rasa sakitnya. Dia menggigit lidahnya, dan dengan bantuan rasa sakit, dia berhasil mengeluarkan dirinya dari ilusi. Kau kalah. Hu Yan baru saja membuka matanya, dan mendengar suara dingin Yue Zhong, yang tangannya diletakkan di lehernya. Selama Yue Zhong memutuskan untuk meremas, Hu Yan akan menemukan tenggorokannya tercekik. Aku mengaku kalah. Hu Yan memiliki ekspresi tidak percaya saat dia berkata, jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, dia akan terbunuh di tempat. Meskipun dia suka bertempur, dia bukan orang yang pemarah yang tidak tahu kapan harus mundur.
Jika dia bersikeras untuk melanjutkan, segalanya akan menjadi buruk. Semua ahli yang hadir melihat Huyan menerkam ke arah Yue Zong, dan tepat saat dia hampir meraih tangannya, dia tiba-tiba berhenti bergerak, dan tenggorokannya dengan mudah dicengkeram oleh Yue Zong. Dengan keterampilan Huyan, seharusnya mudah baginya untuk menghindari gerakan Yue Zong, dan masih melakukan serangan balik, tetapi tidak ada yang mengira dia akan berdiri di sana tanpa melawan, menyebabkan semua orang terkejut. Kekuatan apa? Benar-benar menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak kartu truf lain yang dia sembunyikan? Petik 2. Petik 2. Ketika semua ahli asosiasi Tiongkok melihat bahwa Huyan begitu mudah ditundukkan oleh Yue Zong, hati mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Keterampilan pertarungan jarak dekat Huyan terkenal di antara mereka, telah ditingkatkan 3 kali. Sekarang setelah dia benar-benar kalah dari Yue Zong, ketakutan dan kekaguman mereka terhadap kekuatan Yue Zong tumbuh. Tampaknya Yue Zong dapat memerintahkan binatang mutan dan kemampuan bertarungnya sendiri juga mengerikan. Dia benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan. Su Wenyan menatap Yue Zong lama-lama dan matanya menyipit karena ekspresinya penuh penyesalan. Jika ahli ini bisa digunakan olehnya, kekuatan asosiasi Tiongkok akan tumbuh 3 kali lipat. Huyan berseru dengan sedikit putus asa, aku bersedia mengakui kekalahanku. Mulai sekarang, Zhang Xuan dan aku akan mendengarkan perintahmu selama sebulan. Bagus. Yue Zong mengangguk ringan, bulan ini, dia akan memiliki 4 enhancer termasuk Pan Jingyong dan Wei Ningguo di atas level 30 serta 100 prajurit asosiasi Tiongkok. Itu adalah kekuatan yang cukup besar, dan dengan itu, Yue Zong dapat memanfaatkan mereka untuk menimbulkan masalah bagi Wu Yanhong. Setelah sebulan penuh, Gan Tao seharusnya telah melatih sekelompok prajurit setelah pertempuran yang melelahkan melawan para zombie. Saat itu, Yue Zong tidak akan lagi bertempur melawan Wu Yanhong sendirian. Setelah mengalahkan Huyan, Yue Zong membawa anak kecil itu dan Wei Ningguo kembali ke tempat mereka tinggal. Di hutan ini, meskipun Yue Zong adalah tamu terhormat dari asosiasi Tiongkok, ia hanya bisa membawa mereka ke dalam lubang yang dibuat di gunung. Ada ranjang batu dan beberapa peralatan hidup sederhana yang penting di dalam gua. Di atas ranjang batu, ada lapisan jerami, untuk dijadikan kasur. Itu dianggap sebagai perlakuan yang sangat layak dibandingkan dengan yang lainnya. Para penyintas normal lainnya hanya bisa meringkuk di sepetak rumput, tidak banyak yang bisa menggunakan ranjang batu. Saat mereka meninggalkan kota dan pergi ke hutan, akan ada banyak ketidaknyamanan. Tentu saja, hutan jauh lebih aman dibandingkan dengan kota sekarang, dan jika ada lebih banyak kondisi, maka para penyintas lebih suka kembali ke kota dan tidur. Mandilah dulu, bersihkan dirimu sebelum menemuiku lagi. Yue Zong mengerutkan kening saat dia melihat anak kecil seperti pengemis itu. Ya, Tuan. Anak itu menatap Yue Zong dengan sedikit takut, sebelum pergi ke tempat beberapa ember air disiapkan untuk keperluan mandi dan mulai membersihkan dirinya. Yue Zong kemudian menatap Wei Ningguo dan bertanya langsung, Wei Ningguo, ceritakan semua yang kau tahu tentang Wu Yanhong dan pasukannya. Wei Ningguo menjawab dengan hormat, ya, Tuan. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Bagaimanapun, Wei Ningguo adalah seorang elit dari batalion Taring Serigala, dan tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang biasa. Yue Zong juga membawa Li Bingyan kembali ke pangkalan bersamanya, hanya saja dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai kecerdasannya. Mengenai hal-hal yang diketahui Wu Tantong, itu tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang tahu seperti Wei Ningguo. Tuan, aku sudah selesai. Tepat saat Wei Ningguo menjelaskan tentang situasinya dengan jelas, sebuah suara keras datang dari samping. Yue Zong berbalik, hanya untuk melihat seorang gadis kecil mungil, dengan rambut lebat, fitur wajah yang indah, dan kulit agak kuning berdiri di depannya. Yue Zong sedikit terkejut, lalu bertanya, siapa namamu? Dan berapa umurmu? Yue Zong tidak pernah membayangkan bahwa pencuri kecil yang jorok ini dengan nyali untuk mencuri darinya sebenarnya hanyalah seorang gadis kecil yang imut. Namaku Ming Jia. Aku berusia 12 tahun ini, setelah Desember, aku akan berusia 13 tahun. Orang tuaku orang Tionghoa, aku bisa berbicara bahasa Vietnam, dan aku juga bisa membaca. Aku bisa mencuci pakaian, memasak, dan membantu memijat. Mulai hari ini, aku budakmu. Aku akan mendengarkanmu dengan baik. Apapun yang kau minta dariku, aku akan melakukannya dengan kemampuan terbaikku.
Ming Jiajia berbicara dengan patuh, saat dia menunjukkan nilainya. Di dunia pasca kiamat ini, mereka yang tidak berharga akan segera disingkirkan. Ming Jiajia jelas tentang aturan dunia saat ini. Bahkan jika di bawah kepemimpinan Suonyan, kenyataan dunia yang keras masih ada. Hanya ketika tatanan baru yang rapi dan tepat telah terbentuk, dan sistem serta hukum baru telah diberlakukan, hukum rimba dapat digantikan. Yue Zong ragu sejenak, sebelum bertanya dengan hangat, Ming Jiajia. Aku akan mencabut statusmu sebagai budak, dan mengizinkanmu kembali. Bagaimana dengan itu? Ming Jiajia hanyalah seorang gadis kecil tanpa kekuatan tempur. Dia tidak dapat digunakan, dan tanpa tempat yang stabil, membawanya serta akan menciptakan masalah. Yue Zong telah menampungnya karena dia tidak ingin membunuhnya tanpa alasan. Yue Zong, bagaimanapun juga dibentuk menjadi pemimpin yang tegas dan kejam. Dia bukanlah seseorang yang mengampuni musuh-musuhnya, terlepas dari siapa mereka. Namun dia bukanlah binatang yang membunuh tanpa alasan, dan dia tidak tega membiarkan nyawa seorang muda terhapus di depan matanya. Ming Jiajia langsung gemetar dan berlutut di depan Yue Zong, matanya berkaca-kaca saat dia memohon, "Tuan. Apa kesalahan Jiajia? Tolong jangan usir Jiajia. Jika Jiajia meninggalkan Tuan, Jiajia akan mati. Tolong Tuan, jaga Jiajia. Jiajia akan memberikan segalanya untuk melayani Anda." Yue Zong baru saja memberinya kue dan susu, dan dia tidak ingin meninggalkan Tuan yang begitu murah hati. Hampir semua orang akan memperebutkan sepotong kue di dalam asosiasi Tiongkok, sampai ada orang yang dipukuli sampai mati sebelumnya. Yue Zong menatap Ming Jiajia yang menyedihkan dan tatapannya melembut, baiklah, mulai sekarang, Anda adalah pembantu dan sekretaris saya. Kemarilah. Terima kasih Tuan. Ming Jiajia terisak saat dia mengucapkan terima kasih, sebelum melompat ke ranjang batu dan mulai memijat kakinya. Wei Ningguo menatap Yue Zong dan Ming Jiajia saat dia dengan hormat pergi, "Tuan. Saya pergi dulu." Di masa pasca apokaliptik ini, di mana ketertiban telah runtuh, ada banyak jenis orang yang hadir. Wei Ningguo tidak ingin mencampuri urusan dan niat Yue Zong. Yue Zong terdiam ketika dia melihat apa yang dipikirkan Wei Ningguo tentangnya. Dia juga tidak bebas untuk menjelaskan dirinya sendiri, dan dia hanya melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Freemason, sangat berbeda dari Freemason dalam sejarah. Ini hanyalah salah satu dari faksi-faksi kecil Tiongkok di Vietnam, dan pemimpin saat ini disebut Peng Lingbo, dan dia adalah seorang ahli di level 25. Dia menguasai sebuah desa kecil antara kota Langsan dan kota Gaoping, dan memiliki lebih dari 100 orang Tiongkok yang selamat yang bergantung padanya, dengan 300 orang Vietnam yang selamat lainnya. Dia sendiri yang memerintah, dan menikmati gaya hidupnya saat ini. Asteris 1 Ulamok, ya, memang, saya juga akan membunuh seseorang demi Twinkie dan susu selama kiamat, belum lagi Woody Harrelson dan senapannya seorang pria setengah baya yang agak kurus, dengan tangan penuh kapalan, dan wajah dengan bekas luka besar sedang berbicara kepada Peng Lingbo. Dia tepatnya adalah wakil kepala Freemason, Zheng Minghe. Pemimpin, Asosiasi Tiongkok telah mengirim orang sekali lagi untuk mengundang kita. Mereka ingin kita bergabung dengan mereka, dan melawan serangan Wuyan Hong. Peng Lingbo, yang wajahnya jelas, tampan, dan memiliki tampilan yang terhormat, mendengus dingin, abaikan mereka. Kita saat ini sedang bersenang-senang di sini, jika kita pergi ke sana, kita hanya akan menjadi umpan meriam. Mereka hanya memiliki beberapa ratus senjata, bagaimana mereka akan bertarung melawan Wuyan Hong yang memiliki lebih dari 1000 pasukan. Bukankah itu seperti melempar telur ke batu? Sedikit kekhawatiran muncul di mata Zheng Minghe saat dia terus menasihati, tetapi pemimpin. Jika asosiasi Tiongkok jatuh, target Wuyan Hong berikutnya kemungkinan besar adalah kita. Dia orang yang sangat kejam dan jahat, dan telah membunuh banyak orang Tiongkok. Jika binatang buas ini benar-benar mengincar kita, kita akan mendapat masalah. Peng Lingbo tertawa tanpa malu dan berkata, "Minghe, kau terlalu banyak berpikir. Benar, kekuatan Wuyan Hong bukanlah lelucon. Bahkan jika semua orang Tiongkok bergandengan tangan untuk menghadapinya, kita tidak akan sebanding dengannya. Namun, ini adalah hutan Vietnam. Ada begitu banyak. Selama kita membuat hutan, terlepas dari kekuatannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Setelah Wuyan Hong menetapkan semacam ketertiban, dia tidak akan membunuh lebih banyak orang Tiongkok. Lihat kasus Indonesia, bukankah mereka membunuh begitu banyak orang,
tetapi setelah titik tertentu, mereka berhenti. Begitu kita menunggu sampai sisanya terbunuh, kita bisa keluar dari persembunyian dan menawarkan bantuan kepadanya. Peng Lingbo tahu dia bukan lawan Wu Yanhong, dan karenanya memutuskan untuk mengambil rute lain. Alih-alih menghadapinya secara langsung, dia akan menunggu sampai pembantaian selesai, sebelum mencoba mendapatkan bantuan dari Wu Yanhong. Orang Tionghoa di Asia Tenggara memiliki kepekaan ekonomi yang kuat, tetapi di mata para pemimpin faksi tersebut, mereka seperti babi dan anjing. Jika mereka ingin membunuh mereka, itu sudah cukup. Paling-paling, mereka akan dikutuk secara lisan atas tindakan mereka, seperti itu akan membantu atau semacamnya. Lebih jauh lagi, setelah membantai orang Tionghoa, mereka akan mendapatkan bantuan dari bantuan surgawi, tidak ada tekanan dalam membunuh orang Tionghoa. Dalam setiap pembantaian, semua kekayaan dan harta benda akan diambil dan dibagi antara para pemimpin dan faksi lainnya. Adapun yang mati, tidak ada yang peduli. Asterisk 1. Dalam keadaan seperti ini, setiap kali orang Tionghoa bertemu dengan kejadian seperti itu, mereka hanya bisa berlari. Mereka yang memiliki kemampuan akan melarikan diri ke Amerika atau negara-negara barat lainnya, mereka yang tidak bisa hanya bisa bersembunyi di pegunungan atau menunggu kematian. Niat Peng Lingbo untuk menyembunyikannya dan menunggu keadaan mereda sebelum muncul juga dimiliki oleh banyak faksi lain yang lebih kecil. Motivasi utama sebagian besar kelompok hanyalah agar mereka memiliki kesempatan untuk mengambil alih semua barang dan posisi orang Tionghoa lain yang akan mati. Zheng Minghe mengepalkan tinjunya erat-erat, urat nadinya menonjol keluar, dan bekas luka di wajahnya tampak bengkok. Dia menundukkan kepalanya, dan menahan amarah di hatinya dengan susah payah. Meskipun dia sangat membenci orang Vietnam, di dalam Freemason, dia hanyalah wakil pemimpin, dan karena itu, tidak dapat memimpin seluruh faksi untuk melawan Wu Yanhong. Tepat pada saat ini, salah satu prajurit berjalan mendekat dan melapor kepada Peng Lingbo, pemimpin. Orang-orang dari Asosiasi Tionghoa ada di sini lagi. Mereka ingin bertemu dengan Anda. Mereka mengatakan itu untuk membahas kesepakatan, bahwa mereka ingin menggunakan sejumlah senjata untuk ditukar dengan orang-orang Vietnam di bawah kita untuk digunakan sebagai kuli. Mata Peng Lingbo berbinar saat dia dengan cepat bertanya, tenaga senjata. Senjata apa? Di dunia pasca apokaliptik ini, tidak ada yang lebih berharga daripada senjata api. Peng Lingbo telah memutuskan untuk menjual dirinya kepada Wu Yanhong. Akan tetapi, untuk melakukan itu, ia perlu memiliki modal, dan untuk itu, ia perlu memastikan bahwa modalnya cukup. Prajurit itu berbicara dengan sedikit bersemangat, itu senapan. Mereka bermaksud menggunakan senapan untuk membeli beberapa ratus orang. Vietnam sebagai kuli. Peng Lingbo hanya memiliki beberapa senapan, sisa persenjataannya terdiri dari berbagai senjata genggam lainnya. Mendengar bahwa Asosiasi Tiongkok akan menggunakan senapan untuk menukar orang Vietnam, Peng Lingbo menjadi sedikit bersemangat, bagus. Ayo kita pergi bertemu dengan mereka. Orang Vietnam di daerah ini cukup banyak, selama seseorang menyerang sebuah kota, mereka akan menemukan beberapa ratus orang Vietnam yang selamat. Peng Lingbo merasa bahwa menukar orang Vietnam yang selamat dengan senjata-senjata ini adalah hal yang bagus. Peng Lingbo dan Zheng Minghe melangkah menuju aula pertemuan utama mereka, di mana terdapat 5 tetua Freemason lainnya yang duduk. Selain mereka, ada 6 orang lainnya, 5 pria dewasa dan seorang wanita muda yang sangat cantik. Asterisk 2. Saat Peng Lingbo memasuki aula pertemuan, ekspresinya berubah menjadi wajah yang tersenyum, saat dia menyambut para pengunjung, teman-teman yang terhormat dari Asosiasi Tiongkok. Saya adalah pemimpin Freemason, Peng Lingbo. Bagaimana saya harus memanggil kalian? Yue Zong menatap Peng Lingbo dan berbicara dengan acuh tak acuh, nama saya Yue Zong. Pemimpin Peng, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami untuk melawan Wu Yanhong? Kelima pria ini adalah Yue Zong, Zheng Qiang, Hu Yan, Zhang Suen dan Wei Ningguo dan wanita muda itu adalah Gu Feifei. Asterisk 3. Mata Peng Lingbo berkilat aneh, saat dia tertawa terbahak-bahak, masalah ini, mari kita bahas lain waktu. Pasukan Wu Yanhong besar, kita perlu lebih banyak perencanaan. Kudengar kali ini, kalian di sini untuk menukar senapan dengan para penyintas Vietnam kita. Mari kita bicarakan itu dulu. Berapa banyak senjata dan amunisi yang kalian usulkan untuk seorang Vietnam? Peng Lingbo tidak ingin melawan Wu Yanhong, tetapi dia juga tidak ingin berselisih dengan Asosiasi Tiongkok. Bagaimanapun, meskipun Asosiasi Tiongkok tidak dapat melawan Wu Yanhong,
memusnahkan kaum Freemason bukanlah masalah. Seorang tetua bernama Chen Libang berseru keras, "Pemimpin. Kali ini, Anda harus membagikan sebagian kepada kami, saudara-saudara dari Balai Zukue Vermilion Phoenix, jangan sampai tercampur dengan geng Vermilion Phoenix di Kabupaten SY. Saat ini, saudara-saudara kita hanya menggunakan pistol. Anda tidak boleh terlalu berat sebelah kali ini." Tetua lain bernama Yisui Qiong juga berseru, "Saya setuju. Pemimpin, saudara-saudara Ola Baihu kami juga hanya menggunakan pistol, beberapa bahkan menggunakan pisau. Kali ini, Anda pasti harus membagikannya kepada kami secara adil juga. Jika tidak, kami saudara-saudara akan berhenti bekerja." Freemason memiliki sejumlah aula di bawah panjinya, membanggakan integrasi orang-orang dari Aula Zukue, Aula Baihu, Aula Xuanwu, Ursa, Sirius, banyak nama-nama yang mengagumkan lainnya. Sebenarnya, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Bahkan sebelum senapan dipertukarkan, sudah ada pertengkaran tentang pembagian. Selama mereka memiliki senapan, Aula akan memanfaatkan kesempatan untuk menekan Aula lain, yang pada gilirannya, akan mengarah pada distribusi sumber daya yang lebih baik. Peng Lingbo berteriak keras, "Diam, kalian semua." Di bawah teriakan marah Peng Lingbo, para tetua menghentikan pertengkaran mereka. Ketika dia meredakan argumen mereka, Peng Lingbo kemudian menoleh ke Yue Zong dan tersenyum meminta maaf, "Aku telah membiarkanmu melihat sisi memalukan kami." "Saudara Yue Zong, berapa banyak senjata dan peluru yang akan Anda tukarkan untuk seorang penyintas Vietnam?" "Tidak ada." Yue Zong tertawa dan mengeluarkan stingernya, mengarahkannya ke kepala Peng Lingbo dan menarik pelatuknya, "Saya di sini untuk menaklukkan kalian semua." Dengan "peng", otak Peng Lingbo segera meledak berkeping-keping. Potongan-potongan lembek, darah merah dan serpihan tulang putih berceceran di seluruh tempat, bahkan Zheng Qian, Hu Yan, Zhang Suen dan Wei Ningguo tidak menyangka Yue Zong akan tiba-tiba membunuh. Pemimpin, Chen Libang adalah pendukung setia Peng Lingbo, dan begitu dia melihat bahwa pemimpinnya terbunuh, matanya memerah saat dia mengaktifkan gerakan kecepatan tinggi dan menyerang Yue Zong. "Diam dan jangan bergerak, siapapun yang melakukannya, akan mati." Yue Zong dengan santai mengarahkan stinger ke Chen Libang dan menembak, setelah melihat tindakannya. Suara tembakan terdengar lagi, dan otak Chen Libang dibiarkan mengering dengan rapi di dinding, sementara tubuhnya yang tak bernyawa terkulai ke lantai. Yue Zong telah membunuh dua orang begitu saja dalam waktu yang singkat. Wei Ningguo, Hu Yan, Zhang Suen, dan Zheng Qiang juga telah mengambil tindakan saat itu, saat mereka dengan cepat mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkannya ke orang-orang yang tersisa di ruangan itu. Tubuh mereka tegang, dan sangat waspada untuk mengaktifkan keterampilan mereka jika perlu, untuk menghadapinya. Mereka saat ini berada dalam situasi yang tidak bersahabat, dan tidak peduli seberapa tidak rela mereka, karena Yue Zong telah bertindak, mereka harus berdiri bersamanya. Melihat pemandangan yang begitu kejam, Zheng Minghe dan empat tetua yang tersisa membeku, tidak berani bergerak. Ketika Peng Lingbo tewas karena serangan tiba-tiba Yue Zong, tidak seorang pun dapat mengukur kekuatannya, tetapi Chen Libang adalah seorang enhancer yang berfokus pada kelincahan, dan dia baru saja terbunuh dalam satu tembakan, mereka dapat menebak secara kasar bahwa kemampuan Yue Zong jauh melampaui mereka. Terlebih lagi, ada 4 ahli lain dari Asosiasi Tiongkok yang saat ini mengawasi mereka, jika mereka tiba-tiba bergerak, hanya akan ada kematian. Suasana saat ini berubah sangat aneh, karena keempat tetua merasakan keringat dingin di punggung mereka, dan tatapan mereka mendarat pada Zheng Minghe. Sekarang setelah pemimpinnya meninggal, wakil pemimpin telah menjadi tulang punggung mereka. Bahkan dengan perbedaan mereka, pada saat yang genting seperti itu, mereka harus tetap bersatu. Zheng Minghe menarik napas dalam-dalam sebelum melihat Yue Zong, menunjuk ke mayat Peng Lingbo yang tanpa kepala dan bertanya, "Saudara Yue Zong. Saya Zheng Minghe, wakil pemimpin Freemason, apa artinya ini?" Pertanyaan Zheng Minghe juga merupakan pertanyaan yang membebani rekan-rekan Yue Zong, yang belum menerima pemberitahuan tentang apa yang akan dia lakukan sebelumnya. Yue Zong sebenarnya tiba-tiba membunuh seseorang tanpa peringatan, dan bukan sembarang orang, tetapi pemimpin Freemason. Yue Zong menatap Zheng Minghe dan tersenyum lembut, "Peng Lingbo tidak ingin melawan Wu Yanhong. Oleh karena itu, aku telah membunuhnya. Aku ingin mengambil alih fraksinya. Sesederhana itu, Zheng Minghe, kau harus membuat keputusan. Kau akan bergabung denganku untuk membasmi Wu Yanhong,
atau akan mati di sini hari ini. Pilihanmu. Aku akan memberimu 10 detik untuk mempertimbangkan. 10, 9. Zheng Minghe menjadi pucat, dia tidak akan pernah menduga Yue Zhong baru saja terang-terangan mengungkapkan motifnya seperti itu. Zheng Minghe segera mengambil keputusan, aku menyerah. Aku bersedia membasmi Wuyan Hong bersamamu. Zheng Minghe memiliki kebencian yang mendalam terhadap Kekaisaran Besar Vietnam. Setiap anggota keluarganya telah disiksa dan disiksa oleh mereka. Dia bergabung dengan Freemason hanya karena dia tidak dapat bergabung dengan Asosiasi Tiongkok karena obsesinya dengan balas dendam. Sekarang di bawah ultimatum Yue Zhong, dia memilih untuk menyerah, semata-mata untuk membantu menjatuhkan Wuyan Hong. Yue Zhong melihat Zheng Minghe menyerah, dan dia menoleh untuk melirik keempat tetua lainnya. Bagaimana dengan kalian berempat? Pada saat ini, berbagai prajurit Freemason telah berkumpul, dan menyerbu ke arah aula pertemuan. Zhang Xuan mengeluarkan pistolnya dan melepaskan beberapa tembakan ke arah anggota Freemason yang datang. Bagaimanapun, dia berpengalaman dengan senjata, setiap tembakannya mengenai sasaran, dan menekan mereka. Ini mencegah para prajurit untuk menyerbu masuk dengan sembarangan. Perintahkan mereka untuk menyerah. Yue Zhong mengarahkan stingernya ke salah satu tetua dan dengan dingin memerintah. Tetua itu dengan keras kepala membalas, Yue Zhong, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Kami memiliki lebih dari 100 saudara yang baik di sini, tidak ada dari mereka yang akan menyerah padamu. Kamu hanya memiliki 5 orang di sini, bahkan jika kamu membunuh kami, sisanya tidak akan tunduk padamu. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Pahlawan yang gagah berani, mati saja, Yue Zhong dengan dingin menarik pelatuknya. Dengan suara peng, otak tetua itu bergabung dengan kolase terakhir Peng Lingbo dan Chen Libang. *1. Stinger itu sangat kuat, dan daya keluarannya dapat bersaing dengan ZPT-90. Saat mengenai kepala, kepala itu akan meledak seperti semangka. Yue Zhong kemudian membidik tetua lain dan dengan dingin melanjutkan, 100 orang Freemason tidak ada artinya bagiku. Baru kemarin, aku memusnahkan 2 batalion Wuyan Hong, dengan total lebih dari 800 prajurit. Membunuh 100 lainnya hari ini hanya akan menjadi lauk. Bahkan jika kamu orang Tionghoa, selama kamu adalah musuhku, aku tidak akan berbelas kasihan. Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Mendengar kata-katanya, mata para anggota Asosiasi Tionghoa terbelalak kaget. Mereka tidak percaya bahwa Yue Zhong telah menghancurkan 2 batalion sendirian di bawah Wuyan Hong. Huyan berbicara dalam-dalam, itu benar. Yue Zhong memiliki kemampuan untuk memimpin binatang mutasi. Kalian sebaiknya menyerah. Huyan tidak berpikir bahwa Yue Zhong akan begitu kejam, hanya membunuh ketika dia memikirkannya, dan benar-benar melenyapkan pemimpin Freemason. Dia bahkan ingin menaklukkan seluruh Freemason dengan paksa. Namun, karena anak panah telah meninggalkan busurnya, dia harus mengikuti isyarat Yue Zhong. Kalau tidak, jika anggota Freemason lainnya benar-benar bertarung, mereka pasti akan menghadapi beberapa kerugian. Tetua itu tampak terkejut ketika dia berseru, saya menyerah. Jangan bunuh aku. Saat tetua itu menyerah, Yue Zhong mengarahkan stinger ke tetua lain. Dengan ancaman kematian yang membayangi kepala mereka, para tetua yang tersisa semuanya menyerah dengan sangat sulit, meskipun itu hanya di permukaan. Mereka akan memberontak saat kesempatan muncul. Yue Zhong, bagaimanapun, tampaknya tidak peduli saat dia memberitahu Zheng Minghe dan para tetua, katakan pada mereka untuk mundur. Zheng Minghe segera pergi ke pintu keluar aula dan berteriak keras, ini aku *2 Zheng Minghe. Berhenti segera. Aku memerintahkan kalian untuk menghentikan seranganmu. Itu wakil pemimpin. Petik 2. Mendengar perintah Zheng Minghe, para prajurit di luar bingung harus berbuat apa. Suara tembakan berhenti. Kepala keamanan Kai Hengbo tampak muram saat dia memegang senjatanya dan berteriak ke arah aula, jadi bagaimana jika kamu wakil pemimpin? Kita semua adalah orang-orang pemimpin, kita hanya mendengarkan perintahnya. Mereka yang di dalam dengarkan. Biarkan pemimpinnya keluar, kalau tidak, kami akan membunuh kalian semua. Yue Zhong melangkah keluar dari aula pertemuan, dan mengarahkan stinger ke kepala Kai Hengbo, segera menembak dan dengan ahli memamerkan organ pikiran Kai Hengbo di dinding di dekatnya. Dia kemudian berbicara dengan dingin kepada yang lain, pemimpin kalian telah mati di tanganku. Wakil pemimpin dan semua tetua telah menyerah. Kalian semua, lebih baik menyerah. Aku masih bisa membiarkan kalian hidup.
Jika kalian ingin melanjutkan dan melawan, aku akan memberimu kematian. Istri dan anak-anak kalian akan diperlakukan sebagai budak, hanya milik para pemenang. Menyerah atau mati, kalian pilih. Bunuh dia, dia sendirian, semua orang bunuh dia, dan balas dendam untuk pemimpin kita. Salah satu pendukung setia Peng Lingbo berteriak dengan gelisah. Para prajurit Freemason ragu-ragu, beberapa mulai menembaki Yue Zong. Ada juga beberapa yang menahan diri, dan bersembunyi, saat mereka menonton pertunjukan. Peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Yue Zong. Dia mengerutkan kening, saat tubuhnya melesat menjauh dari posisinya, dan dia mengeluarkan satu lolongan marah ke arah langit. Di hutan terdekat, Lightning mendengar panggilan Yue Zong, dan menjawab dengan lolongannya sendiri, saat ia memimpin lebih dari 100 kucing macan mutan tipe 2 menuju wilayah Freemason. Kecepatan kucing macan mutan sangat cepat, dan segera, mereka mengepung desa, saat Lightning memasuki desa itu sendiri dan menembak ke arah tempat berkumpul saat ini seperti anak panah. Binatang mutan, serang, serang, petik 2. Ketika para prajurit Freemason melihat Lightning, ekspresi mereka semua berubah menjadi ngeri saat mereka berteriak di antara mereka sendiri. Mayoritas senjata mengubah tujuan mereka ke arahnya. Kecepatan Lightning sangat cepat, tidak hanya menghindari peluru dengan mudah, menghindari serangan, tetapi dengan setiap kilatan kecepatannya, beberapa prajurit akan kehilangan kepala mereka. Lightning baru saja membunuh sekitar 4 atau 5 prajurit, ketika para prajurit mulai kehilangan moral mereka, dan berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka hanyalah sekelompok prajurit yang tidak terlatih, bahkan tidak sebanding dengan asosiasi Tiongkok. Mereka secara alami tidak dapat menahan kekuatan binatang mutasi tipe 2 seperti itu. Hanya dalam rentang waktu 1 menit yang singkat, Lightning telah menyerbu jantung kota Freemason, mengayunkan cakarnya dengan santai dan memenggal kepala seorang prajurit. Binatang mutasi, kucing macan tutul mutasi tipe 2. Petik 2. Setelah melihat Lightning, para prajurit yang menembaki Yue Zong memiliki perubahan ekspresi saat mereka mengubah target mereka menjadi Lightning. Jumlah binatang mutasi tipe 2 di bagian Vietnam ini tidak banyak, kemunculan satu biasanya berarti bencana dan hujan darah. Freemason dapat dengan mudah dimusnahkan oleh satu binatang mutasi tipe 2. Untuk menangani binatang mutasi tipe 2, dibutuhkan faksi yang kuat seperti pasukan Huyan Hong dengan daya tembak yang cukup untuk memburu satu, dan itu termasuk potensi biaya nyawa manusia. Di tengah hujan peluru, Lightning menghindari mereka semua dengan anggun, tubuhnya terus menari-nari, dan setiap kali melewati seorang prajurit, kepala prajurit itu akan tersapu dari posisinya di antara tulang belikat, tidak ada seorang pun sejauh ini yang bisa menahan serangannya. Binatang mutasi tipe 2 yang menakutkan. Melihat Lightning terlibat dalam pembantaian habis-habisan di antara manusia, semua orang ketakutan setengah mati. Zheng Minghe tanpa sadar meraih lehernya dan menyentuhnya, hatinya dipenuhi teror. Meskipun dia sendiri adalah Enhancer level 27, menghadapi Lightning, dia akan mati dalam sedetik. Aku menyerah. Jangan bunuh aku menyerah. Beberapa prajurit mulai kehilangan moral dan keinginan untuk bertarung, dan mereka mulai melemparkan senjata mereka saat mereka berlutut dan memohon dengan sedih. Kucing macan tutul mutasi tipe 2 hanya melanjutkan pembantaian elegannya terhadap mereka yang memilih untuk bertarung, sisanya yang tidak bergabung dalam keributan sebelumnya dan menonton di satu sisi dibiarkan hidup. Hal ini membuat para prajurit mengerti siapa yang mengendalikan binatang mutasi yang mengerikan itu. Setelah ditundukkan oleh Yue Zong, Lightning juga memperoleh sedikit informasi, dan mengabaikan para prajurit yang menyerah, sebaliknya ia terus membunuh mereka yang menolak untuk menyerah. Segera, seluruh area dipenuhi dengan mayat para prajurit dari Freemason. Zheng Minghe dan 3 tetua lainnya menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini, dan tidak berani meragukan kebenaran kata-kata Yue Zong. Ketika pasukan tempur utama runtuh, sisa prajurit menyerah dan melemparkan senjata mereka saat mereka menyerah. Pada saat ini, 100 prajurit yang dipinjam Yue Zong dari Asosiasi Tiongkok datang ke kota dengan kendaraan lapis baja mereka. Mereka mulai menahan para penyintas. Yue Zong juga mengatur ulang 113 prajurit Tiongkok yang tersisa menjadi 5 peleton, dan menyerahkan mereka kepada Zheng Minghe, Wei Ningguo dan 3 tetua, Yi Sui Qiong, Zhou Dali dan Ning Changsui yang menyerah. Huyan, Zhang Suen dan Zheng Qiang semuanya adalah orang-orang yang cakap dan kuat, tetapi mereka adalah eselon atas Asosiasi Tiongkok. Yue Zong tentu saja tidak bisa menyerahkan pasukannya kepada mereka.
Di setiap peleton, selain dari Tiongkok, Yue Zong mengisi barisan dengan beberapa penyintas Vietnam lainnya. Mengenai keluarga Peng Lingbo, Chen Libang dan mereka yang telah membalas, Yue Zong mengirim para pria yang sehat ke batalion sampah, sementara para wanita dikirim ke batalion wanita untuk menunggu perintah selanjutnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Yue Zong kemudian mengumpulkan penduduk kota kecil ini. Di desa ini, ada 600 orang yang selamat, 400 diantaranya adalah orang Vietnam. Orang-orang Vietnam itu menatap Yue Zong di atas podium dengan ketakutan di mata mereka. Wu Yanhong telah secara terbuka melakukan genosida terhadap orang-orang Tiongkok, dan para ahli Tiongkok itu dipenuhi dengan amarah. Beberapa tidak peduli apakah itu salah atau benar, selama mereka melihat orang Vietnam, mereka akan membantai mereka juga. Akibatnya, kedua belah pihak memiliki kebencian yang mendalam. 400 orang Vietnam yang selamat takut bahwa Yue Zong akan membunuh mereka semua tanpa pandang bulu. Zheng Minghe, Wei Ningguo, Yi Sui Qiong, Zhou Dali, Ning Changsui juga menatap Yue Zong. Sebagian besar dari mereka memiliki tatapan aneh di mata mereka. Selain Wei Ningguo, sisanya adalah tentara yang baru saja menyerah, dan dapat dilihat bahwa mereka masih tidak menyetujui Yue Zong dari sorot mata mereka. Mereka hanya takut pada kekuatan Yue Zong dan komandonya atas binatang mutan. Hati manusia tidak terduga, dan para prajurit Freemason itu juga menatap Yue Zong dengan pikiran tersembunyi. Aku Yue Zong. Yue Zong mengamati kerumunan di hadapannya, sebelum berbicara dengan dingin, aku telah membasmi Freemason. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah orang-orangku. Terlepas dari latar belakang Tiongkok atau Vietnam kalian semua harus mendengarkan aku. Jika kalian mengikuti aku akan memberimu makanan, kehormatan, dan kemenangan yang gemilang. Yue Zong menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan nada dingin, jika ada di antara kalian yang berani mengkhianatiku, dan menjadi musuh. Aku akan memenggal kepala kalian, dan mengubah keluarga kalian menjadi budak, dan memberikan mereka kepada bawahanku untuk melayani setiap kebutuhan mereka. Mereka akan menjalani hari-hari yang rendah dan memalukan selama sisa hidup mereka yang menyedihkan. Bagi mereka yang memberikan segalanya untuk tujuanku, kalian akan mendapatkan manfaat dan kemuliaan yang besar. Kalian dapat memilih untuk mengikutiku dan bertarung, atau menjadi musuhku, pilihan sepenuhnya terserah kalian. Yue Zong kemudian melambaikan tangannya dan berseru dalam-dalam, sekarang, ini beberapa senjata untuk meningkatkan kekuatan kalian, ambillah. Prajurit yang dipinjam Yue Zong dari Asosiasi Tiongkok mulai membagikan senjata dari peti di podium kepada para mantan anggota Freemason. Begitu banyak senjata, ketika penduduk kota melihat jumlah senjata, mata mereka terbelalak kaget. Freemason memiliki paling banyak selusin AK, sementara mereka sangat bergantung pada pistol. Sekarang Yue Zong tiba-tiba mengeluarkan lebih dari 100 AK untuk dibagikan, ini membuat banyak orang merasa tidak percaya. Sebelum ada faksi yang lebih kuat datang untuk menggulingkan Yue Zong, mereka sekarang tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Para prajurit yang baru saja berada di bawah kendali Yue Zong mulai merasakan hati mereka melonjak dengan kebanggaan dan kegembiraan, kebahagiaan mereka terpancar di wajah mereka. Di dunia pasca apokaliptik ini, hanya yang kuat yang bisa menjalani kehidupan yang baik. Dengan 1 AK, masing-masing prajurit ini bisa menjadi makhluk yang menakutkan bagi para penyintas normal. Melihat senjata-senjata itu dibagikan, Yue Zong berseru dengan keras, sekarang, mari kita pergi berburu mangsa pertama kita. Ikut aku, mari kita musnahkan pasukan Wu Yanhong, dan ambil kembali semuanya dari mereka. Selama kita membasmi Wu Yanhong, makanan, wanita, kekayaan, status, semuanya akan menjadi milikmu. Zheng Minghe menjawab dengan suara keras, bunuh, 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 bunuh mereka semua. Ambil semuanya dari mereka. Zheng Minghe selalu ingin membunuh Wu Yanhong, niat Yue Zong menyentuh hatinya. Pada saat ini, selama Yue Zong bisa mengalahkan Wu Yanhong, dia bersedia memberikan segalanya untuk Yue Zong. Asteris 1. Bunuh, 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 bunuh mereka semua. Semua prajurit berteriak sebagai tanggapan, jelas gusar oleh pidato yang kuat itu, saat nyanyian mereka semakin keras, dan dengan moral yang meningkat itu, naluri bertarung batin mereka dilepaskan. Mereka melepaskan lolongan marah seolah-olah mereka adalah serigala. Minggir, perintah Yue Zong dengan dingin.
Seluruh pasukan yang baru saja ditundukkan oleh Yue Zong termotivasi dan dipimpin untuk maju ke arah musuh mereka dalam waktu yang singkat. Mengenai pertahanan kota, Yue Zong menyerahkannya kepada Huyan, Zhang Xuan dan Zheng Qiang, 3 tetua asosiasi Tiongkok serta 100 prajurit yang dipinjamnya. Jadi Wenyan telah meminjamkan prajurit-prajurit itu kepada Yue Zong dengan syarat, jika ada yang tewas, dalam kisaran 10 orang yang dapat diterima, Yue Zong tidak perlu bertanggung jawab. Di luar itu, untuk setiap prajurit yang tewas, Yue Zong akan diminta untuk mengisi barisan dengan 2 orang Tiongkok. Oleh karena itu Yue Zong hanya bermaksud agar mereka menjaga kota, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Zheng Minghe adalah seorang enhancer berbasis agility, dan dulunya adalah seorang prajurit pengintai. Oleh karena itu, ia membawa beberapa prajurit yang bersemangat bersamanya untuk mengintai jalan di depan, memberikan informasi. Para prajurit itu memiliki istri dan anak-anak di desa, dan Yue Zong tidak khawatir mereka akan melarikan diri. Faktanya, Yue Zong telah memilih para prajurit Vietnam itu karena mereka juga memiliki keluarga, dan jika mereka berani memberontak, Yue Zong tidak akan berbelas kasihan. Zheng Minghe saat ini sedang bermanuver di dalam hutan, tubuhnya seluruhnya tertutup getah pohon mutan yang aneh, memberinya bau yang sangat busuk, namun itu membantu mengusir semut. Keempat prajurit lainnya melakukan hal yang sama, jika tidak, serangga berbisa di hutan dapat dengan mudah merenggut nyawa mereka. Itu, saat mereka sedang mengintai, Zheng Minghe mendengar deru mesin kendaraan yang tiba-tiba, alisnya berkerut, dan dengan cepat membawa anak buahnya saat mereka menuju ke arah suara itu. Zheng Minghe dengan cepat memanjat ke atas sebuah bukit kecil, dan melihat ke arah jalan raya di bawah, hanya untuk menemukan armada besar kendaraan yang sedang menuju ke kejauhan. Armada kendaraan yang besar itu terbuat dari berbagai truk pengangkut, dan dari puncak bukit, Zheng Minghe dapat melihat bahwa truk-truk itu penuh dengan korban selamat yang kelelahan. Truk-truk pengangkut yang besar itu diapit oleh 1 batalion prajurit yang lengkap dan mereka berbaris dengan cemas. Di dunia pasca apokaliptik ini, sebagian besar armada kendaraan membutuhkan perlindungan prajurit, jika tidak, binatang mutasi di hutan akan tertarik oleh suara kendaraan, dan menyerang mereka. Sungguh tangkapan yang besar, sayangnya itu agak terlalu besar, dan terlalu berduri. Aku ingin tahu bagaimana Yue Zong akan menghadapi ini. Zheng Minghe melihat armada di bawah, saat kilatan muncul di matanya, dan dia mengeluarkan walkie-talkie dan melaporkan apa yang telah dilihatnya kepada Yue Zong. Itu adalah batalion tanpa senjata berat. Itu benar-benar tangkapan besar. Mari kita bunuh mereka semua. Yue Zong mendengar laporan intel dari Zheng Minghe, dan matanya bersinar dengan tatapan tegas. Armada saat ini sedang menuju Yue Zong dan pasukannya. Yue Zong dengan cepat meminta anak buahnya untuk memilih bukit kecil untuk bersembunyi. Armada kendaraan terus tidak sadar saat masuk ke dalam perangkap Yue Zong. Serang! Yue Zong segera mengeluarkan senapan mesin berat dan menghujani peluru ke armada kendaraan. Saat peluru menembus prajurit di sekitarnya, membuat lubang di tubuh mereka dan menyebabkan isi perut mereka keluar. Wei Ningguo, Yi Sui Qiong, Zhou Dali dan Ning Changsui membawa orang-orang mereka sendiri saat mereka turun ke tanah dan menembakkan senjata mereka sendiri ke para prajurit. Hanya dalam hitungan detik, 30 orang dari batalion telah terbunuh. Sergap, sergap, komandan batalion berteriak ketakutan dan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap di sini. Namun, batalion prajurit yang melindungi armada bukanlah prajurit elit, dan mereka hanyalah sekelompok prajurit yang tidak terlatih yang belum menjalani pelatihan. Saat mereka disergap, formasi mereka runtuh. Banyak dari mereka melemparkan senjata mereka, sementara beberapa mematuhi perintah pemimpin mereka. Setelah menggunakan kendaraan sebagai perlindungan, mereka mulai melakukan serangan balik. Yue Zong melihat bahwa separuh batalion telah kehilangan ketenangan dan keinginan mereka untuk bertarung. Dia merasa bersemangat, dan segera melolong ke langit. Lightning, yang menunggu di dekatnya bersama sekelompok saudaranya membalas dengan lolongannya sendiri, dan menuntun mereka menuju batalion. Kecepatan mereka membuat mereka melewati pertahanan para prajurit dalam hitungan detik. Mutan Leopard Cats yang berjumlah 100 lebih benar-benar tak kenal takut di bawah pimpinan Lightning, karena mereka terus-menerus menjatuhkan para prajurit ke tanah dan mencabik-cabik tenggorokan mereka. Binatang buas sialan, ada 3 enhancer di atas level 30 di dalam batalion, dan mereka ada di sana khusus untuk menghadapi mutan beast. Setelah melihat mutan Leopard Cats itu, mereka menyerbu keluar.
Di antara 3 Enhancer level 30, satu adalah Enhancer berbasis kekuatan. Dia memegang perisai besar di satu tangan, dan palu besar di tangan lainnya. Keduanya jika ditotal mencapai 700 jin, dan palu besar itu dapat dengan mudah meratakan jeep kecil. Perisai besar itu bahkan dapat menahan daya tembak dari senjata berat, hanya saja itu bukan sesuatu yang dapat dibawa dengan santai oleh orang normal. Yang lainnya adalah Enhancer berbasis agility, yang memegang belati biru pucat, sosoknya mengelak di antara kerumunan. Yang terakhir adalah Enhancer dengan kemampuan Ice Manipulation, dan dia menunjuk ke satu mutan Leopard Cat, saat 8 pecahan es muncul dari udara tipis, menusuk tubuh mutan Leopard Cat, sebelum tiba-tiba meledak, menyebabkan darah mutan Leopard Cat membeku seketika, saat ia jatuh ke tanah mati. Lightning telah menyadari kehadiran 3 Enhancer ini pada saat pertama, ia melompat ke udara sebelum tiba-tiba muncul di depan Enhancer berbasis agility, dan mengayunkan cakarnya keluar. Pada saat itu, Lightning telah menyebabkan tubuhnya terbelah menjadi 2. Setelah mengeluarkan Enhancer berbasis agility, ia segera menuju ke Enhancer berbasis strength sambil menghindari peluru yang tak terhitung jumlahnya. Enhancer yang memegang perisai itu melihat sekilas Lightning dan wajahnya berubah, Type 2 Mutan Leopard Cat. Sialan, kenapa ada Type 2 Mutan Beast di sini? Matanya berkaca-kaca saat Lightning menghilang dari pandangannya, dan pada saat berikutnya, cakar yang sangat tajam telah menebas dari belakangnya, menyebabkan kepalanya terpenggal dengan mudah. Enhancer Ice Manipulation menatap Lightning dengan kaget dan takut, saat ia segera berbalik untuk melarikan diri menuju sebuah jeep. Jelas mustahil baginya untuk menghadapi Type 2 Mutan Beast sendirian, dan mundur adalah satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Peng! Sebuah tembakan terdengar, dan sebuah lubang baru dibuat di kepala Enhancer yang tersisa itu, saat ia jatuh ke lantai sebagai mayat tak bernyawa. Yue Zong mengamati mayat Enhancer Ice Manipulation saat dia meletakkan Bartlett Sniper, beralih ke senapan mesin beratnya dan terus menembaki para prajurit dengan liar. Menyerahlah dan kalian akan selamat. Lempar senjata kalian. Menyerahlah dan kalian akan selamat. Zheng Minghe berteriak keras. Menyerahlah dan kalian akan selamat. Lempar senjata kalian. Menyerahlah dan kalian akan selamat. Seluruh tempat terbuka itu dipenuhi dengan teriakan kemenangan. Jenis ejekan seperti ini untuk memaksa musuh menyerah sangat memuaskan. Setiap kali ada panggilan seperti itu adalah akhir dari pertempuran. Di bawah serangan gabungan dari binatang mutan dan manusia, batalion yang telah kehilangan semua rasa ketertiban tidak dapat berkumpul kembali. Banyak yang melemparkan senjata mereka, memeluk kepala mereka, saat mereka gemetar dan melihat binatang mutan. Ada beberapa yang mencoba melarikan diri ke hutan, tetapi, kecepatan dasar manusia mereka tidak dapat menandingi kucing macan mutan, dan mereka dengan mudah tersungkur ke tanah sebelum tenggorokan mereka dirobek. Tidak lama setelah itu, seluruh pertahanan armada kendaraan hancur. Yue Zong telah menyergap lebih dari 200 orang, dan jumlah korban tewas juga sekitar 200. Sebagai imbalannya, ia memperoleh perlengkapan senilai 1 batalion, meskipun tidak ada satupun senjata berat. Pertempuran ini telah menelan korban 2 prajurit dari pihak Yue Zong, 8 orang terluka, dan 3 kucing macan mutasi yang tewas. Sama sekali tidak ada perbandingan antara kerugian kedua belah pihak. Mereka seharusnya adalah rekrutan baru. Yue Zong berjalan di antara mayat-mayat yang berserakan di sekitar area itu sambil berpikir dalam hati. Jika mereka adalah tim elit, bahkan ketika menghadapi penyergapan itu, mereka akan bereaksi dengan tepat pada saat pertama, dan tidak akan runtuh begitu saja. Bos Yue, para tawanan sudah menyerah. Zheng Minghe membawa beberapa tawanan ke Yue Zong dengan gembira. Itu adalah pertama kalinya ia menjadi bagian dari operasi yang begitu bersih, di mana mereka berhasil menyapu bersih seluruh batalion dan menderita kerugian minimal. Hal ini membuat Zheng Minghe dipenuhi rasa hormat dan kekaguman terhadap Yue Zong. Yue Zong menatap salah satu tawanan dan bertanya, "Siapa kalian?" Tawanan itu membalas tatapan Yue Zong dan mengungkapkan identitasnya. Dengan jujur, kami adalah prajurit dari pasukan kebangkitan Vietnam Li Guangyi. Ini adalah batalion ketiga dari resimen ketiga, divisi pertama. Kali ini, misi kami adalah mengawal 600 orang Tiongkok ke Wuyan Hong untuk ditukar dengan sejumlah senjata. Menggunakan manusia untuk ditukar dengan senjata. Yue Zong mengerutkan kening, sambil terus bertanya, apa hubungan antara kalian dan Wuyan Hong?
Tawanan itu menjawab, kami pernah beberapa kali bentrok dengan Wuyan Hong di masa lalu. Ada kemenangan dan kekalahan dari kedua belah pihak. Baru-baru ini, kami tidak terlibat dalam perang. Sepertinya petinggi sedang menghakimi beberapa hal. Mengenai rincian tentang itu, saya tidak sepenuhnya yakin. Tawanan itu berbicara sepenuhnya dalam bahasa Vietnam, dan Ming Jiajia yang berdiri di samping Yue Zong menerjemahkan semuanya untuknya. Yue Zong terus menanyai tawanan itu dengan banyak pertanyaan. Hal ini membuatnya memperoleh informasi berharga tentang pasukan kebangkitan Vietnam. Li Guangyi dulunya adalah seorang perwira komandan di dalam pasukan Vietnam. Setelah kiamat, ia membawa orang-orang untuk menyerap beberapa batalion, sementara mereka terus membersihkan kota-kota di sekitarnya, menyelamatkan penduduk, dan mendirikan pasukan kebangkitan Vietnam. Di bawah perluasan yang konstan, pasukan kebangkitan Vietnam Li Guangyi tumbuh menjadi kekuatan yang mencengangkan dengan lebih dari 40.000 orang yang selamat dan 14 batalion dengan sekitar 4.500 tentara. Namun, karena penjatahan masih menjadi masalah, dan pelatihan tidak memadai, batalion ketiga dari resimen ketiga, divisi pertama ini kebetulan merupakan unit yang baru didirikan, dan tanpa pelatihan yang tepat atau pengalaman yang cukup, mereka telah dikalahkan dengan mudah oleh Yue Zong. Jika itu adalah pasukan elit Li Guangyi, hasil pertempuran pasti akan berbeda. Li Guangyi telah menyerap sejumlah tentara yang kuat, dan memperoleh banyak senjata, dan bukan kekuatan sederhana yang dapat dikalahkan oleh sekelompok tentara acak yang baru saja ditundukkan Yue Zong. Yue Zong berjalan menuju truk pengangkut besar, hanya untuk menemukan bahwa di dalam kendaraan itu, ada banyak orang Tiongkok yang berdesakan seperti babi dan anjing. Pakaian mereka compang camping, tubuh mereka mengeluarkan bau busuk, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan ada banyak wanita yang jelas-jelas telah diperkosa dan dianiaya, tubuh mereka ditutupi dengan bintik-bintik kuning muda. Sepertinya Li Guangyi ini juga bukan karakter yang baik. Niat membunuh Yue Zong melonjak sesaat, sebelum dia melanjutkan. Dia sudah cukup melihat kekejaman dunia pasca apokaliptik, dan dia tahu bahwa tidak peduli seberapa pun dia mengasihani sesama orang Tiongkok, itu tidak akan ada gunanya. Dia mungkin juga membunuh lebih banyak orang Vietnam yang senang menyiksa. Asteris 1. Yue Zong datang ke truk kedua, dan melihat bahwa 30 wanita yang sangat cantik dibawa keluar dari dalam, dan para prajurit yang baru saja dia taklukkan telah melemparkan senjata mereka ke bawah dan merobek-robek pakaian para wanita itu. Para wanita itu berteriak melengking ketakutan saat mereka berjuang tanpa daya. Setelah kemenangan, sudah waktunya untuk mengacaukan para wanita. Ini selalu menjadi cara para Freemason, dan Peng Lingbo telah menggunakan metode ini untuk memenangkan hati bawahan. Ini telah membuat banyak orang yang menyedihkan menjadi setia kepadanya. Sejujurnya, bahkan sebelum kiamat, ada banyak kasus orang yang terlibat dalam penjarahan dan pemerkosaan selama masa perang. Sulit untuk mempertahankan rasa kesopanan saat itu, belum lagi saat ini. Ming Jiajia menatap para wanita yang berjuang di lantai, dan dia mengerutkan kening, saat dia bersembunyi di belakang Yue Zong. Dia telah menemukan adegan seperti itu berkali-kali, tetapi masih sulit baginya untuk menerimanya. Meskipun dia masih muda, dia tetaplah seorang wanita. Situasi seperti ini membuatnya merasa jijik, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Yue Zong mengerutkan alisnya saat dia menatap orang-orang bejat yang telah kehilangan semua rasa moralitas mereka saat dia dengan dingin berteriak, tangkap binatang buas ini. Para prajurit yang menonton dengan diam-diam dengan tidak nyaman setidaknya melangkah keluar dan menangkap para prajurit itu. Persetan, minggir dari hadapanku. Begitu ayahmu selesai, giliranmu akan datang. Ketika salah satu prajurit disingkirkan, dia mulai mengumpat dengan keras, tetapi kemudian dia melihat tatapan dingin Yue Zong yang berdiri di kejauhan, dan raut wajahnya langsung berubah pucat, saat dia tergagap, Bos Yue. Semuanya, mundur. Ekspresi Yue Zong sendiri tampak tegas saat dia memberi perintah. Di bawah perintah Yue Zong, semua prajurit yang berjumlah lebih dari 100 orang itu langsung bersiap di posisi mereka, dan mereka tahu apa yang terjadi, saat mereka berdiri diam dan menatap Yue Zong, menunggu keputusannya tentang hukuman mereka. Yue Zong menatap para prajurit itu dan berkata dengan dingin, binatang-binatang buas ini mencoba memperkosa wanita di medan perang, mereka bukan lagi anak buahku. Aku akan mengumumkan sekarang, orang-orang ini akan dieksekusi di tempat. Mendengar keputusannya, para prajurit yang telah menundukkan kepala menunggu hukuman mereka segera mendongak dengan gelisah dan mulai memprotes. Saat salah satu prajurit berjuang, dia berteriak keras, Bos Yue.
Kaulah yang mengatakan, selama kami bergabung denganmu dan bertarung, kami akan mendapatkan makanan, wanita, kemenangan. Ini hanya satu kali aku bermain-main. Mengapa kau menghukum kami mati? Ya, aku tidak bisa menerima ini. Petik 2. Para prajurit itu terus memprotes dengan keras, mereka ingin berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Yue Zong membungkam mereka dengan tatapan, aku memberimu kekuatan. Bukan hak untuk memperkosa dan mempermalukan sesama warga negaramu. Jika kau menginginkan wanita, aku akan memberikannya padamu. Jika kau warga sipil biasa, aku akan melemparkanmu ke batalion sampah. Namun, ini medan perang. Kalian semua adalah prajurit. Prajurit yang melupakan diri mereka sendiri dan melemparkan senjata mereka hanya untuk bersenang-senang pantas dihukum mati. Yue Zeng menatap Zheng Minghe, saat dia dengan dingin memerintahkan, mulai eksekusi. Zheng Minghe merasakan hawa dingin di hatinya, dan tahu Yue Zong memaksanya untuk memutuskan. Jika dia melaksanakan perintah itu, posisinya akan turun di antara para prajurit yang dulunya merupakan bagian dari Freemason, setelah semua ini sebelumnya adalah anggota Freemason. Namun, jika dia tidak melaksanakan perintah itu, Yue Zong akan segera menjatuhkan hukuman mati juga. Zheng Minghe tidak ragu lagi, dan memerintahkan dengan kasar, tembak. Peng, peng. Para prajurit Zheng Minghe segera mengangkat senjata mereka dan menembaki para prajurit yang telah mempermalukan para wanita itu. Meskipun para prajurit ini adalah rekan mereka di masa lalu, jika mereka tidak melepaskan tembakan, merekalah yang akan menghadapi kematian. Di bawah tembakan, para prajurit itu tertembak mati. Yue Zong mengalihkan pandangannya ke arah para prajurit dan berkata dengan suara berat, saya harap kalian mengerti bahwa penderitaan mereka akan menjadi konsekuensi dari insiden serupa di masa mendatang. Wanita, kekayaan, dan makanan, akan saya sediakan untuk mereka. Namun, kalian harus mematuhi aturan dan perintah saya. Mengerti, Wei Ningguo adalah orang pertama yang berteriak, baik, Tuan. Baik, Tuan. Semua prajurit menjawab dengan hati yang dingin. Mereka baru saja dipaksa masuk ke dalam barisan Yue Zong, dan mereka belum sepenuhnya menerimanya sebagai pemimpin. Namun, mereka bersedia mengikuti orang kuat ini yang dapat membawa mereka menuju kemenangan terus-menerus. Selama dia dapat memimpin mereka untuk memenangkan pertempuran demi pertempuran, kesetiaan dan moral mereka secara alami akan tumbuh. Namun, saat dia gagal, kelompok ini akan langsung bubar. Yue Zong, selanjutnya dengan dingin memerintahkan, tangkap rekan senegara kita, biarkan mereka menemukan orang-orang di antara tawanan yang telah mengambil bagian dalam pembantaian atau menyiksa orang Tiongkok dengan cara apapun. Eksekusi para pelanggar itu, hati Zheng Minghe langsung dingin, dan gairahnya yang membara muncul saat dia menjawab dengan suara keras, baik, Tuan. Tunggu, tepat pada saat ini, Wei Ningguo tiba-tiba berseru. Tatapan Yue Zong berubah dingin saat dia menatap Wei Ningguo. Punggung Wei Ningguo berkeringat dingin, namun dia mengeraskan kulitnya dan berkata pada Yue Zong, Bos Yue, membunuh tawanan tidak akan terlalu bagus. Terlebih lagi, jika masalah ini menyebar, akan ada lebih sedikit orang yang bersedia menyerah. Sejak dahulu kala, hanya sedikit kekuatan yang mengeksekusi tawanan mereka. Bukan karena mereka baik atau penyayang, tetapi saat berita itu menyebar, lebih sedikit musuh yang bersedia menyerah, sebaliknya mereka mungkin akan bertarung. Wei Ningguo berharap Yue Zong akan menjadi penguasa, dan terus menjadi pohon besar yang bisa diandalkannya. Mendengar kata-kata Wei Ningguo, Zheng Minghe juga goyah, saat dia melihat ke arah Yue Zong. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, lanjutkan. Zheng Minghe mengangguk, dan segera membawa orang-orang untuk membawa para korban keluar dari kendaraan, saat mereka pergi untuk mengidentifikasi para pelaku. Para tawanan Vietnam itu sendiri bukanlah orang-orang baik, karena di bawah identifikasi para korban Tiongkok yang marah, berbagai tawanan ditunjukkan dan ditarik dari tempat penahanan, dan segera dieksekusi. Jangan bunuh aku. Ah, aku salah. Jangan bunuh aku sudah menyerah. Petik 2. Di tengah tangisan dan teriakan, banyak korban Tiongkok melihat para penyiksa dan penyiksa mereka mendapatkan balasan yang setimpal, dan mereka tidak bisa menahan tangis lega. Itu benar-benar melampiaskan keluhan dan frustrasi mereka. Banyak orang Tionghoa yang selamat langsung berlutut di hadapan Yue Zong, sambil bersujud berulang kali. Yue Zong telah membantai musuh-musuh yang mereka benci, dan dalam sekejap, memenangkan dukungan dan niat baik mereka.
Yue Zong menunjuk orang-orang Tionghoa yang selamat itu, dan berkata kepada Wei Ningguo, lihat itu. Setelah membunuh sampah itu, aku telah mendapatkan dukungan mereka. Jika aku membiarkan mereka, maka sampah itu mungkin tidak akan setia. Bagaimanapun juga, aku orang Tionghoa, dan mengingat situasinya, aku tetap ingin membalas dendam untuk orang-orang senegaraku, terlepas dari konsekuensinya, jika tidak, jalan di masa depan pasti akan lebih sulit. Setelah mendengar kata-kata Yue Zong, Wei Ningguo menundukkan kepalanya dalam diam selama beberapa saat, sebelum mengangguk sedikit. Dengan lebih dari 500 orang Tiongkok yang selamat yang mendukungnya, posisi Yue Zong semakin kokoh. Meskipun dalam jangka panjang, membunuh para tawanan bukanlah hal yang baik, untuk memenangkan hati para penyintas Tiongkok, membunuh orang-orang Vietnam yang lebih buruk dari binatang buas adalah metode terbaik. Setelah para penyintas Tiongkok teridentifikasi, lebih dari 100 tawanan ditarik keluar dan segera dieksekusi dengan cara dipenggal. Semua tawanan Vietnam yang tersisa ketakutan, mata mereka dipenuhi rasa takut bahwa mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Namun, tidak semua orang Vietnam adalah monster, mereka yang tidak melakukan pelanggaran apapun. Langsung dikirim ke batalion sampah sebagai umpan meriam. Setelah menyelesaikan masalah tawanan Vietnam, Yue Zong kemudian datang ke kendaraan terakhir dengan sebuah kontainer besar. Ming Jiajia mengikuti tanpa suara di belakang Yue Zong. Dia sangat senang dengan keputusan Yue Zong dalam menangani para tawanan Vietnam tersebut. Selama pasca kiamat, orang-orang Cina menjalani kehidupan yang menyedihkan. Di negara Vietnam yang luas ini, setiap orang Vietnam akan mengambil kesempatan untuk mempermalukan atau bahkan membunuh orang Cina. Membunuh mereka kembali memberi Ming Jiajia semacam jalan keluar untuk melampiaskan kebenciannya, lagi pula, dia juga orang Cina. Melihat Yue Zong telah berjalan mendekat, dua tentara yang berdiri di dekatnya membuka peti kemas itu. Mereka menemukan bahwa ada sebuah pohon kecil di dalamnya, dengan banyak daun hijau, tingginya sekitar 1 meter, dan ada 8 buah kecil seperti mutiara yang berwarna putih salju tumbuh di pohon itu. Apa ini? Yue Zong menarik komandan peleton tawanan Mo Peixiang dan bertanya. Mo Peixiang kebetulan adalah perwira komandan tertinggi di antara para tawanan. Mo Peixiang dengan cepat menjawab, Tuan. Kami juga tidak terlalu yakin tentang latar belakang hal ini. Ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh komandan batalion Citah di sebuah kota kecil. Ketika dia menemukannya, ada 16 kera bergigi ganas mutan di sekitarnya. Untuk membunuh kera-kera itu, kami juga kehilangan sejumlah kawan. Yue Zong tidak menjawab dan hanya melihat ke pohon aneh itu, sambil melambaikan tangannya dan mengusir Mo Peixiang. Yue Zong mengulurkan tangan untuk memetik buah dari pohon itu, sambil menghirup aromanya, dan dapat mendeteksi aroma aneh dari pohon itu. Yue Zong memegang buah seperti mutiara itu dan ragu-ragu, dia 80% yakin bahwa itu pasti sesuatu yang baik. Namun, dia tidak terlalu yakin tentang efeknya. Jika itu menyebabkan seseorang pingsan, dia pasti akan dicabik-cabik oleh para prajurit yang baru saja ditaklukkannya. Ming Jiajia sangat cerdik, dan dapat memahami dilema Yue Zong, saat dia datang ke arah Yue Zong dengan senyum di wajahnya dan matanya yang bulat besar saat dia berkata, Tuan, apakah Anda takut buah itu beracun? Mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya untuk Anda? Yue Zong menatap Ming Jiajia dan berkata dengan suara berat, Jiajia. Saya 80% yakin bahwa buah ini adalah sesuatu yang baik, dan tidak akan berbahaya. Namun, karena itu tidak pasti, apakah Anda yakin ingin mencobanya? Ming Jiajia memiliki ekspresi tegas saat dia berkata, biarkan aku. Ming Jiajia dapat mengatakan bahwa buah ini juga merupakan sesuatu yang berharga. Selain itu, dia ingin mengambil kesempatan, jika buah seperti mutiara itu dapat memungkinkannya menjadi kuat, maka dia akan mendapatkan manfaat besar. Di dunia pasca-apokaliptik ini, peluang untuk menjadi seseorang yang kuat sangat kecil. Bahkan jika itu tidak dapat memberinya kekuatan, dia masih akan mendapatkan kepercayaan Yue Zong. Satu-satunya risiko adalah dia mungkin diracuni sampai mati. Yue Zong menatap Ming Jiajia dan ekspresinya yang penuh tekad lalu melemparkan buah yang seperti mutiara itu kepadanya. Oke. Ambillah. Ketika Ming Jiajia menerimanya, dia bahkan tidak ragu sedikit pun, dan langsung menelan buah itu ke dalam perutnya. Ketika buah itu memasuki perut Ming Jiajia, buah itu berubah menjadi aliran energi dingin yang mengalir di dalam tubuhnya, saat buah itu menyehatkan anggota tubuh dan sarafnya.
Energi dingin itu berputar di dalam tubuhnya selama beberapa putaran, sebelum akhirnya memadat. Wajah Ming Jiajia kemudian berubah menjadi rona kehijauan, saat dia membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan seteguk udara yang mengerikan. Tubuhnya yang kecil dan lemah menggigil tanpa henti, seperti burung yang tak berdaya, saat dia menatap Yue Zong. Yue Zong segera memeluknya, dan mendapati bahwa loli kecil itu sedingin balok es. Yue Zong mengamati Ming Jiajia yang gemetar dan sampai pada suatu kesimpulan, efek samping dari buah ini masih belum diketahui. Tapi buah ini pasti memiliki beberapa manfaat dalam hal peningkatan. Yue Zong memilih untuk tidak mengambil buah itu sendiri, sebaliknya dia meminta anak buahnya untuk menyegel wadah itu setelah melihat keadaan Ming Jiajia. Tepat pada saat ini, Wei Ningguo mendatangi Yue Zong dan bertanya dengan hormat, "Bos Yue, apakah kita masih menyerang kota Nandu?" Kota Nandu adalah target yang dituju Yue Zong kali ini. Ada satu peleton pasukan Wuyan Hong yang menjaga kota itu, dan di dalam kota itu, ada sekitar 1.300 orang yang selamat, yang 200 orang Tiongkoknya diperlakukan sebagai budak. Yue Zong telah memutuskan untuk menyergap pasukan Li Guangyi dari pasukan kebangkitan Vietnam secara spontan. Dia mendapatkan sejumlah tawanan dan orang Tiongkok yang selamat sebagai keberuntungan. Tentu saja, Yue Zong mengaktifkan skill Summon Skeleton miliknya, dan White Bones melangkah keluar dari udara tipis. Yue Zong menunjuk White Bones dan berkata, "Wei Ningguo, ini adalah ajudan kepercayaanku, White Bones. Dia mewakili keinginanku. Kau harus mengikuti perintahnya." "Ya." Wei Ningguo merasa terkejut dan takjub saat menjawab. Itu adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat makhluk hidup muncul begitu saja. Yue Zong menatap Wei Ningguo dan berkata dengan suara rendah, "Wei Ningguo, bawa mereka kembali ke markas. Jika ada yang melakukan gerakan aneh, kau bisa memberitahu White Bones, dan itu akan membantumu mengatasi situasi." "Ya, Tuan." Wei Ningguo merasa merinding. Dia tahu ini adalah ujian, dan makna tersembunyi di baliknya. Jika dia sendiri mencoba melakukan sesuatu yang aneh, White Bones ini akan mengeksekusinya pada saat pertama kali. Yue Zong baru saja menguasai pasukan ini dalam waktu yang terlalu singkat, dan telah menggunakan kekuatan ekstrim untuk menaklukkan mereka. Dia belum memenangkan kesetiaan mereka, dan jika dia tidak ada di sana, ada kemungkinan pemberontakan. Namun, dengan keberadaan White Bones, yang kebal terhadap peluru dan pisau, dan bahkan senjata api berat dari senapan mesin 12,7 mm, menekan gerombolan ini tidak akan sulit. Yue Zong kemudian akan yakin untuk memimpin anak buahnya untuk melancarkan serangan ke kota Nandu. Di bawah komando Wei Ningguo, setengah dari pasukan tetap tinggal, dan bertanggung jawab untuk melindungi dan mengawal para penyintas, tawanan Vietnam, dan peralatan yang mereka peroleh saat mereka kembali ke kota Freemason. Setengah lainnya akan mengikuti pimpinan Yue Zong untuk maju menuju kota Nandu. Kota Nandu adalah wilayah kecil di perbatasan wilayah di bawah kendali Wuyan Hong dan Li Guangyi. Ada satu peleton kecil tentara elit yang saat ini ditempatkan di sana. Pada saat yang sama, ada berbagai benteng yang sedang dibangun. Berbagai titik serangan ditempatkan dengan rapat, dan tanpa senjata api yang cukup, sangat sulit untuk menyerang kota ini. Pertahanan yang tangguh. Yue Zong membawa orang-orang ke kota Nandu, saat dia melihat pertahanan yang tampaknya tak tertembus, dengan bala bantuan yang hadir untuk saling mendukung, saat dia mengerutkan alisnya. Menghadapi pertahanan itu, Lightning hanya akan mengirim saudara-saudaranya ke kematian dengan menyerang secara membabi buta. Kucing macan mutan benar-benar menakutkan, tetapi melawan pertahanan seperti kura-kura, dengan para ahli yang tidak terlalu lemah, jika binatang mutan mencoba menyerang dengan paksa, mereka hanya akan kalah pada akhirnya. Zheng Minghe mengamati kota Nandu dari jauh, sebelum berjalan ke sisi Yue Zong, menyindir dengan tidak senang, "Bos Yue, mengapa kita tidak mundur untuk saat ini? Kota Nandu ini tampaknya terlalu sulit untuk ditangani. Bahkan jika saudara-saudara menyerang, kita tidak akan dapat mencapai apapun." Zheng Minghe sangat ingin menyerang pasukan Wuyan Hong, tetapi dia juga sangat yakin bahwa dengan kekuatan mereka saja, akan sulit untuk melakukan sesuatu yang signifikan. Kucing macan mutan yang mengerikan yang telah menunjukkan kehebatan mereka di alam liar juga tidak akan banyak membantu melawan kota ini. Itu hanya satu peleton. Tidak apa-apa, sesuai kemampuanku. Yue Zong telah menghitung dalam hati, sebelum membuat keputusan, tunggu di sini. Aku akan mengurus peleton itu.
Zheng Minghe tampak terkejut saat dia berseru, "Bos Yue. Itu adalah satu peleton, dan mereka adalah bagian dari elit Wuyan Hong, bukan bajingan acak. Mereka semua berada di dalam beberapa bangunan pelindung, dan tidak mudah untuk dihadapi. Pikirkan ini dengan hati-hati. Pasukan Wuyan Hong itu adalah elit sebenarnya yang telah mengalami dan selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada banyak veteran dan beberapa personel militer sebenarnya dari sebelum kiamat. Kehebatan tempur mereka tidak seperti pasukan Li Guangyi yang disergap Yue Zong sebelumnya. Dengan kombinasi pasukan elit dan benteng yang tepat, bahkan jika ada 3 batalion yang telah ditaklukkan Yue Zong, itu tidak akan cukup untuk menimbulkan masalah bagi kota. Zheng Minghe sendiri cukup kuat, tetapi dia harus mengakui bahwa dia akan mudah dibunuh jika dia berjalan-jalan ke kota sendirian. Zheng Minghe telah memutuskan untuk mengandalkan Yue Zong setelah menyaksikan metode dan kekuatannya. Dia tidak ingin dia mati di sini. Jangan khawatir, kalian tunggu saja di sini sampai perintah untuk mengurus kota. Yue Zong tertawa, sebelum mengeluarkan senapan runduk Bartlett-nya, dan membidik seorang prajurit yang berpatroli dari jarak yang begitu jauh, dan menarik pelatuknya. Dengan suara keras, kepala prajurit yang berpatroli itu hancur berkeping-keping. Serangan musuh. Penembak jitu. Ada penembak jitu. Petik 2. Setelah mendengar teriakan marah, peleton prajurit elit itu segera berlari mencari perlindungan di dalam benteng pertahanan, dan tidak membiarkan Yue Zong menjadi sasaran kedua. Respons yang hebat. Tidak heran mereka adalah peleton elit. Yue Zong mengamati gerakan prajurit yang cepat dan mulus itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, namun Yue Zong sudah mempersiapkan dirinya secara mental sejak awal. Satu peleton prajurit elit tidak akan menjadi masalah baginya sama sekali. Yue Zong mengeluarkan kulit babi hutan bersisik hitam mutasi tipe 2 dari cincinnya, dan mengenakannya, sebelum dengan cepat berjalan menuju kota kecil itu. Penembak jitu. Yue Zong baru saja bergerak ketika dia merasakan 7 atau 8 garis pandang menguncinya. Namun, penembak jitu ini tidak mungkin membidik dengan benar dari jarak seperti itu, terutama ketika Yue Zong menggunakan gerakan berkecepatan tinggi. Jika seseorang ingin mengenai enhancer secepat Yue Zong, itu hanya mungkin jika itu adalah penembak jitu dengan spesialisasi penembak jitu level 3. Jika tidak, akan sangat sulit bagi penembak jitu normal lainnya untuk mencoba dan bahkan menangkapnya. Yue Zong berhasil mencapai jarak 200 meter dari kota hanya dalam hitungan beberapa napas, dan berbagai benteng dan pertahanan mulai memuntahkan peluru dengan ganas. Ada beberapa kilatan dari senjata yang berbeda dan hujan logam yang lebat mengalir ke arah Yue Zong. Menghadapi hujan peluru yang menakutkan seperti itu, kecuali itu adalah binatang mutasi tipe 2, pada dasarnya mustahil bagi binatang mutasi lain untuk dapat menahannya. Jika Yue Zong telah memerintahkan saudara-saudara kecil Lightning untuk melancarkan serangan ke kota, hanya menghadapi hujan peluru ini akan menghentikan mereka. Dalam rentetan peluru yang lebat itu, Yue Zong mengaktifkan langkah bayangannya saat dia terus-menerus melesat, tidak tinggal di satu lokasi selama lebih dari sedetik. Area dalam jarak 200 meter dari kota telah dibersihkan dari segalanya, tidak ada sedikit pun tempat berlindung yang tersedia. Jika Yue Zong ingin maju menyerang, dia hanya bisa melakukannya di bawah selimut peluru. Di kota itu, tidak ada kekurangan peluru dari senapan mesin berat 12,7 mm. Bahkan jika peluru itu tidak dapat merusak pertahanan Yue Zong, kekuatan benturannya masih akan menyebabkan beberapa luka padanya. Bagaimanapun, ketahanan tubuhnya masih belum sekuat binatang mutasi tipe 2. Saat Yue Zong berlari, matanya terus bergerak cepat, mengamati setiap detail tentang kota, dan lokasi semua benteng dan pertahanan. Dia menunjuk ke suatu bagian kota, dan 10 bola api iblis seukuran jarinya muncul, dan melesat ke arah 10 titik pertahanan. Saat terjadi benturan, 10 lokasi terbakar dan terperangkap dalam kobaran api, dengan 30 prajurit elit di bawah Wuyan Hong langsung terbakar sampai mati. Api iblis yang menakutkan juga menyebabkan senjata terbakar, sebelum meledak dan menambah kobaran api di dalam pertahanan. Hanya dalam sekejap, peleton prajurit elit semuanya terbakar oleh satu gerakan dari Yue Zong, meskipun itu telah menyebabkannya kehilangan 20 poin dalam spirit juga. Hasil seperti ini hanya mungkin terjadi dengan skill Devil Flame, yang ditingkatkan 3 kali, serta memiliki ke-6 atribut yang melampaui orang biasa. Hanya orang seperti Yue Zong yang bisa melakukannya.
Sebagai seseorang yang juga seorang enhancer dengan Flame Manipulation, Wei Ningguo paling banyak hanya bisa memunculkan 8 bola api. Tetapi untuk menyebabkan kehancuran seperti itu, ia harus mengeluarkan lebih dari 40 poin spirit, yang kemungkinan besar akan mengurasnya setelah satu serangan. Ketika ke-10 posisi pertahanan itu dihancurkan, 80% daya tembak kota telah dinetralkan. Mata Yue Zong bersinar dengan kilatan, saat ia mengambil senapan mesin ringan, 05 dari punggungnya dan menyerbu ke arah kota. Ketika ke-10 lokasi pertahanan dihancurkan, 8 penembak jitu yang bersembunyi di dalam kota tidak berhenti menembaki Yue Zong. Namun, meskipun para penembak jitu itu dianggap ahli dalam bidang mereka sendiri, mencoba untuk menembak Yue Zong yang memiliki kecepatan eksponensial lebih cepat daripada manusia normal adalah hal yang mustahil. Peluru mereka hanya bisa mendarat di bayangannya, bahkan tidak mengacak-acak pakaiannya. Pasukan yang tersisa melihat Yue Zong menyerbu sendirian, dan mereka dengan cepat mundur menuju garis pertahanan kedua dengan tertib. Beberapa personel mortir mulai melepaskan tembakan ke arah Yue Zong, menyebabkan banyak ledakan di sekelilingnya. Yue Zong bereaksi dengan menyulap lebih banyak bola api iblis di sekelilingnya. Saat dia menciptakannya, bola-bola itu terbang ke lokasi pertahanan yang berbeda dan meledak, menyebabkan banyak tentara Vietnam terbakar. Tak lama kemudian, ada berbagai perangkap api yang terbakar di seluruh kota, dan prajurit elit dari peleton di bawah Huyan Hong dibakar sampai mati oleh api iblis Yue Zong, berubah menjadi abu. Ketika komandan pasukan elit Li Xiaoli melihat Yue Zong berjalan di sekitar kota membunuh berbagai prajurit, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, terlalu menakutkan. Orang terkutuk ini terlalu menakutkan. Dia pasti seorang evolver yang mirip dengan kaisar. Dia bukan seseorang yang bisa kita tangani. Seorang perwira staf mendatangi Li Xiaoli dan bertanya, "Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah kehilangan setengah dari saudara kita karena orang itu." Mata Li Xiaoli berkilat dingin saat dia memberi perintah, "Evakuasi. Sampaikan perintahku. Semua orang harus mengungsi dari kota ini. Biarkan semua yang selamat melarikan diri dari sini sekarang." Li Xiaoli juga memberi perintah yang sangat kejam sebelum perwira staf itu pergi, "Sebelum kita pergi, bunuh semua orang Tiongkok." Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, Li Xiaoli bahkan tidak dapat memastikan evakuasi total para penyintas Vietnam, belum lagi orang-orang Cina yang baginya bagaikan babi dan anjing. Setiap penyintas Cina telah menjadi sasaran siksaan dan penyiksaan di bawah Kam Huyan Hong. Saat mereka diberi kesempatan, mereka akan menjadi musuh yang bertekad membalas dendam. Li Xiaoli adalah orang yang kejam, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan keadaan seperti itu menimbulkan masalah di masa depan. Petugas staf itu gemetar, dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Bagaimana dengan wanita-wanita Cina? Apakah kita juga akan membunuh mereka semua?" Di kota kecil itu, ada sejumlah wanita cantik Cina yang baru saja dikirim ke sini. Petugas staf itu tidak tega membunuh wanita-wanita itu ketika mereka tidak punya kesempatan untuk bermain dengan mereka. Li Xiaoli menatap petugas staf itu dengan dingin dan membentak, "Bunuh mereka semua." "Ya, Tuan." Petugas staf itu dapat mendeteksi ketidaksenangan dari Li Xiaoli, dan dia dengan cepat menjawab, sebelum segera pergi. Petugas staf itu segera datang ke sel tahanan para penyintas Tiongkok, dan menyampaikan perintah Li Xiaoli kepada para prajurit Vietnam yang berjaga di luar penjara. Pintu sel penjara itu kemudian dibuka, dan dari dalam, banyak penyintas Tiongkok keluar. Pakaian mereka compang camping, wajah mereka tanpa ekspresi atau warna, dan tubuh mereka mengeluarkan bau busuk. Semua tawanan Tiongkok ini digunakan sebagai budak untuk membangun benteng dan pertahanan oleh pasukan Huyan Hong, dan mereka hanya memakan makanan terburuk yang tersedia. Tidak ada kebebasan, dan mereka hanya bisa bergerak seperti zombie. "Cepat, anjing-anjing Tiongkok, keluar dari sini, lebih cepat!" Seorang prajurit Vietnam memukul kepala salah satu tawanan Tiongkok dengan kejam, menyebabkan kepalanya berdarah dan darah menetes ke lantai. "Sialan, dasar tidak berguna, pergi dan matilah." Prajurit Vietnam itu mengumpat, sebelum mengarahkan senjatanya dan menembak tawanan Tiongkok itu. Dengan bunyi peng, tawanan Tiongkok itu memiliki lubang baru di kepalanya, saat ia jatuh ke lantai tak bernyawa. Ketika tawanan lainnya menyaksikan ini, mata mereka berkilat ketakutan, tetapi mereka tidak berani bergerak. Mereka yang berani membalas telah terbunuh sejak lama. Berbagai orang Tionghoa yang selamat dengan cepat diantar ke tempat terbuka yang luas, di mana terdapat 3 senapan mesin berat terpasang,
dan 12 tentara Vietnam yang mengenakan seragam militer berdiri di sana. Ketika orang Tionghoa digiring ke posisi mereka, komandan peleton yang bertanggung jawab atas eksekusi itu berteriak, "Tembak!" Dalam sekejap, 3 senapan mesin berat itu menyemburkan garis tembakan, saat hujan peluru yang lebat merobek orang Tionghoa yang selamat, menyebabkan mereka berubah menjadi saringan, darah segar mewarnai tanah. "Jangan bunuh aku tidak ingin mati. Aku mohon padamu, tolong jangan bunuh aku." Petik 2. Ketika orang-orang Cina lainnya di sisi lain menyaksikan ini, mata mereka dipenuhi rasa takut, dan banyak yang mulai memohon dengan menyedihkan. "Apa-apaan kalian berisik, anjing-anjing Cina? Diam!" Permohonan menyedihkan dari orang-orang Cina itu membuat orang-orang Vietnam marah, dan mata mereka berubah muram, sebelum mengeluarkan pistol mereka dan menembaki beberapa orang Cina. Di bawah berbagai tembakan yang terdengar, para tawanan Cina yang meratap itu segera dieksekusi. Melihat pemandangan yang kejam dan keras ini, semua tawanan Cina tahu bahwa itu sia-sia dan kehancuran dapat terlihat di mata mereka. Beberapa dari mereka dibawa ke tempat terbuka di tengah isak tangis mereka yang sunyi, menunggu gelombang eksekusi berikutnya. Anjing-anjing Cina terkutuk ini, mereka semua harus dibantai. Orang-orang Vietnam itu mengumpat dengan keras, dan hendak meneriakkan perintahnya. "Kalian binatang buas Vietnam sialan yang harus mati." Mengikuti suara dingin Yue Zong yang memengaruhi seseorang sampai ke tulang, Stinger ditempatkan di pelipis komandan peleton. Dengan suara, "Peng," kepala komandan peleton yang telah memberi perintah untuk mengeksekusi orang-orang Tiongkok itu meledak, darah dan isi otak berceceran di tanah bersamaan. "Bunuh dia, bunuh iblis itu." Petik 2. Ketika tentara Vietnam melihat Yue Zong, mereka menjadi ribut dan mulai menembaki dia hampir bersamaan. "Kalian semua bisa mati, binatang buas." Mata Yue Zong berkilat dingin, saat dia mengaktifkan api iblis miliknya, dan 11 api mendarat di 11 tentara Vietnam lainnya, menyebabkan mereka terbakar seketika. "Ah, sakit, selamatkan aku." Derak lemak yang terbakar dan desisan daging tenggelam, saat tentara Vietnam mulai meratap kesakitan. Ditelan oleh api, tetapi tidak langsung mati. Mereka berjuang selama beberapa saat dalam rasa sakit yang menyiksa sebelum akhirnya terbakar sampai mati. Terbakar, perlahan sampai mati adalah salah satu cara hukuman yang paling kejam, dan Yue Zong telah memperoleh sejumlah besar kendali atas api iblisnya. Sekarang dia bisa mengendalikan keluaran daya. Dia bisa langsung membunuhnya, atau membuat mereka menderita kesakitan. Sekelompok binatang buas. Wu Yanhong, dasar binatang buas. Semua orang di bawahnya sama seperti dia. Dia tidak pantas hidup. Setelah membunuh para prajurit itu, Yue Zong mengamati sekelilingnya, dan amarah serta niat membunuhnya membumbung tinggi saat dia melihat banyak mayat orang Tiongkok yang baru saja dieksekusi. Yue Zong menahan amarahnya, dan melepaskan sinyal ke langit. "Bos Yue telah melepaskan sinyal. Ikuti aku." Zheng Minghe melihat sinyal di langit, dan dengan cepat memimpin sekitar 50 orang menuju ke arah kota. Yue Zong dapat dengan mudah menangani satu kompi kecil prajurit elit, tetapi untuk menguasai 1000 orang di sebuah kota, itu terlalu sulit dilakukan sendiri. Melindungi orang-orang Tiongkok yang baru saja diselamatkannya akan sulit dilakukan sendiri, oleh karena itu Yue Zong membutuhkan bantuan dan dukungan dari Zheng Minghe dan yang lainnya. Yue Zong melihat ke-200 plus tawanan Tiongkok dan berkata, "Aku Yue Zong. Aku orang Tiongkok dan aku datang untuk menyelamatkan kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian adalah orang-orangku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kalian. Adapun Wu Yanhong bajingan itu, aku tidak akan membiarkannya pergi." Ketika para tawanan Tiongkok itu mendengar kata-kata Yue Zong, mereka mulai menangis dengan emosi, bahkan banyak yang mulai berlutut dan bersujud kepadanya. Jika Yue Zong datang sedikit lebih lambat, mereka pasti sudah dieksekusi tanpa ampun. Sampai saat ini, hampir semua orang dipenuhi rasa terima kasih dan hormat kepada Yue Zong. Yue Zong mengayunkan pedang gigi hitamnya dan memotong ikatan para tawanan Tiongkok, dan sebagai balasannya, mereka yang dibebaskan pergi membantu yang lain melepaskan ikatan mereka juga. Yue Zong melihat para penyintas Tiongkok itu dan berkata dengan suara rendah, "Mereka yang masih punya tenaga, angkat senjata dan bergabunglah denganku dalam pertarunganku. Saat ini, hanya kalian yang bisa membantu melindungi diri kalian sendiri." Di antara para penyintas itu, sekitar 20 orang dengan cepat melangkah maju, dan mereka pergi untuk mengambil perlengkapan dari 12 tentara Vietnam, sebelum
berdiri dengan tenang dan menunggu perintah Yue Zong. Para penyintas Tiongkok ini telah menyaksikan kekuatan tirani Yue Zong, dan ditambah dengan fakta bahwa mereka tidak memiliki pemimpin di antara mereka sendiri, mereka sudah mulai mendengarkan perintah Yue Zong secara tidak sadar. Yue Zong melihat ke-12 orang yang memegang senjata dan bertanya, siapa di antara kalian yang pernah memegang senjata sebelumnya? Salah satu pria itu, dengan tinggi 1,6 meter, mata cekung, kepala yang dicukur bersih, dan tampilan yang kekar menjawab dengan suara rendah, namaku Li Guangguo. Aku adalah seorang pensiunan prajurit dari Angkatan Darat Tiongkok. Yue Zong menatap Li Guangguo dan mengakuinya, bagus. Aku akan menunjukmu untuk menjadi komandan sementara para penyintas ini. Kamu akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua kawan Tiongkok kita. Pertahankan posisi ini, dan jangan biarkan orang-orang Vietnam itu menggertak kawan-kawan Tiongkok kita lebih jauh. Aku akan pergi memusnahkan setiap binatang Vietnam itu. Setelah itu aku akan kembali dan membawa kalian keluar dari sini. Saat ini, kota itu dalam kekacauan besar, dan ada kekacauan di mana-mana. Jika tidak ada yang berjaga di sini, para penyintas Tiongkok itu akan mengalami siksaan lebih lanjut. Yue Zong harus mengejar para prajurit pasukan Huyan Hong, dan tidak punya waktu untuk tinggal di sini. Li Guangguo menjawab dengan suara yang jelas, ya, Tuan. Yue Zong melihat bahwa Li Guangguo telah menerima perintahnya, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu, mengejar para prajurit pasukan Huyan Hong yang tersisa. Kompi prajurit elit yang ditempatkan di sini berjumlah total 150 lebih prajurit. Yue Zong sendirian telah membunuh lebih dari 80 dari mereka. Li Xiaoli juga seorang perwira dengan banyak pengalaman tempur. Saat dia melihat bahwa Yue Zong berlarian tanpa hambatan, dia telah meminta evakuasi segera. Para prajurit elit yang tersisa dengan cepat menaiki berbagai APC di bawah komando Li Xiaoli dan mulai berlari keluar kota. Yue Zong telah memilih untuk menyelamatkan para penyintas Tiongkok terlebih dahulu, sehingga menghabiskan waktu yang berharga dan pada saat ia mencapai pusat komando Li Xiaoli, ia melihat banyak APC melaju menjauh. Persetan, aku pasti tidak akan membiarkan kalian pergi, dasar brengsek. Mata Yue Zong berkilat dengan sedikit kegilaan, saat ia mengaktifkan langkah bayangan dan mengejar APC. Setelah mengaktifkan langkah bayangan, kecepatan Yue Zong akan mencapai level hampir 140 poin dan ia berlari dengan kecepatan penuh memungkinkannya untuk mencapai APC yang melarikan diri dalam waktu singkat. Dengan Yue Zong yang memberikan segalanya, jarak antara dua pihak secara bertahap berkurang. Dengan total poin yang tidak masuk akal untuk statistik kecepatannya, Yue Zong dapat dianggap hampir manusia super di dunia pra-apokaliptik. Tentu saja, mempertahankan kecepatan ini yang seperti mobil sport akan menghabiskan stamina, dan Yue Zong tidak dapat mempertahankannya lebih dari 1 jam. Apakah itu manusia? Bagaimana dia bisa menggunakan kakinya sendiri untuk menandingi sebuah kendaraan? Li Xiaoli melihat Yue Zong mengejar dari belakang melalui kaca spion, dan matanya berkilat kaget. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Enhancer benar-benar mengejar sebuah mobil. Bahkan sampai pada titik di mana mobil itu kehilangan kecepatan. Berlari dengan kecepatan maksimalnya, Yue Zong dengan cepat mencapai bagian belakang salah satu APC. Dia menunjuk ke salah satu dari mereka, dan api iblis terbang maju, membakar salah satu APC. Saat terjadi benturan, itu langsung membakar APC itu, menyebabkannya meledak menjadi bola api besar, 15 prajurit di dalamnya terbakar dalam hitungan detik pertama. Setelah mengurus satu APC, mata Yue Zong berkilat dingin. Saat dia terus mengaktifkan api iblis, menunjuk ke depan. Bola api lain muncul dan menyebabkan APC lain ditelan api, meledak dalam bola api. Di sekitar APC, ada 5 mobil penembak lainnya, dan 5 mobil itu saat ini menembaki Yue Zong dengan liar. Para prajurit yang duduk di dalam APC juga tidak mau mati begitu saja, oleh karena itu mereka mengangkat senjata dan terus menembak. Diselimuti oleh peluru emas yang tak terhitung jumlahnya, Yue Zong harus terus menghindar dan menghindarinya dan kecepatannya pun melambat karenanya. Namun, dia tidak berhenti mengeluarkan api iblis miliknya. Saat dia mengeluarkan bola-bola api iblis, bola-bola itu terus terbang ke arah APC, meledak saat terkena benturan dan menyebabkan para prajurit di dalamnya hancur berkeping-keping. Sialan, perintahku, mobil-mobil penembak untuk melindungi yang lain. APC berhenti, semua prajurit berlari ke arah hutan dan berpencar. Li Xiaoli melihat bahwa bawahannya ditelan oleh api iblis dan berubah menjadi abu, dan dia berteriak dengan sedih.
Dia tidak ragu untuk memerintahkan pembantaian kejam terhadap beberapa ratus orang Tiongkok, tetapi melihat saudara-saudaranya sendiri diburu oleh Yue Zong menyebabkan hatinya berdarah. Kelima mobil penembak itu tahu nasib mereka dan tetap melaksanakan perintah Li Xiaoli dan menghalangi Yue Zong dari APC. Bola api, Devil Flame, milik Yue Zong yang dilepaskan mendarat di mobil penembak, menyebabkan semuanya meledak berkeping-keping dan membakar kru langsung menjadi abu. Dua APC yang tersisa telah berhenti, dan 30 prajurit yang tersisa telah memanfaatkan waktu yang dihabiskan Yue Zong untuk menghancurkan mobil penembak untuk berpencar dan berlari menuju hutan. Li Xiaoli telah melihat kelemahan Yue Zong sekilas, yaitu bahwa Yue Zong hanya sendirian, dan menghadapi pasukan yang mundur yang berpencar, dia paling banyak bisa membunuh 7 hingga 8 dari mereka. Prajurit yang tersisa akan dapat melarikan diri dengan aman. Mau lari? Bagaimana bisa semudah itu? Yue Zong menatap 30 plus prajurit Vietnam, saat dia tertawa dingin, dan mengeluarkan lolongan melengking. Hanya dalam beberapa saat, banyak kucing macan mutan menerkam keluar dari hutan dan menyerang tentara Vietnam. Tentara Vietnam itu adalah tentara elit, dan jika mereka memiliki dukungan perlindungan dan pertahanan yang dibentengi, maka akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan 100 kucing macan mutan. Namun, ini adalah tempat tanpa benteng dan mereka sama sekali bukan tandingan bagi kucing macan mutan ini. Mereka dengan mudah menerkam dan menjatuhkan para prajurit ke tanah, sebelum mencabik tenggorokan mereka. Binatang buas sialan, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Li Xiaoli melihat bawahan elitnya diterkam dan dicabik tenggorokannya, matanya memerah. Bagaimanapun juga, dia adalah enhancer level 20, dan dia mengaktifkan gerakan kecepatan tinggi miliknya sendiri, saat dia berlari dengan gila ke arah Yue Zong. Yue Zong tidak mengerti bahasa Vietnam Li Xiaoli, dan saat dia melihatnya menyerang ke arah dirinya sendiri, alisnya berkerut, dan dia mengangkat stingernya dan mengarahkannya ke Li Xiaoli. Dengan bunyi peng, Li Xiaoli bahkan belum mencapai Yue Zong, ketika otaknya hancur berkeping-keping. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan seorang pun. Tatapan dingin Yue Zong menyapu para prajurit Vietnam, saat ia memberi perintah pada Lightning. Ia sama sekali tidak memiliki niat baik terhadap para monster Vietnam yang telah membantai banyak sekali orang Tiongkok, dan tentu saja tidak ingin membiarkan siapapun hidup. Setelah menerima perintahnya, Lightning, yang memiliki sifat buas bawaan dalam darahnya, merasa sangat gembira, dan segera memimpin saudara-saudaranya untuk membantai para prajurit yang tersisa. Sebelum menyantap hidangan, Yue Zong kemudian mengumpulkan semua peralatan yang tertinggal ke dalam salah satu APC, meninggalkan tanah yang penuh dengan mayat, dan mengendarai APC kembali ke kota. Saat itu, seluruh kota telah dilanda kekacauan, di bawah perintah Li Xiaoli sebelumnya, ada banyak gerombolan Vietnam, dan para penyintas Vietnam yang hanya ingin melarikan diri dari kota. Ketika Yue Zong memimpin Zheng Minghe dan Li Guangguo untuk menaklukkan kota dan membersihkannya dari semua pembuat onar, memastikan bahwa semuanya telah tenang, hanya ada lebih dari 200 penyintas Tiongkok dan lebih dari 600 penyintas Vietnam. Ketika situasi sudah terkendali, Yue Zong kemudian membawa mereka meninggalkan kota. Sebelum dia melakukannya, dia bahkan melepaskan api di kota, menyebabkannya terbakar habis, tidak meninggalkan apapun. Villa paling mewah di Tut County telah diubah menjadi tempat tinggal utama Kekaisaran Besar Vietnam, dan semua perintah diberikan dari sini. Di dalam villa, di aula pertemuan, ada seorang pria berusia sekitar 27 tahun, tubuhnya kekar, wajahnya tegas, dan memiliki rambut panjang yang mencapai bahunya. Dia memiliki ekspresi garang di wajahnya saat dia melihat pria parubaya lain berlutut di depannya saat dia bertanya, "Apa? 3 batalion dihancurkan oleh Asosiasi Tiongkok. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apakah ini nyata?" Song Weiyun. Punggung Song Weiyun berkeringat dingin, dan dia tidak berani menjawab dengan lambat, "Itu benar. Tuanku, dari laporan para prajurit yang berhasil kembali hidup-hidup, mereka disergap oleh enhancer yang dapat memimpin sekelompok besar binatang mutan. Dia bahkan membawa binatang mutasi tipe 2 bersamanya." Pemuda dengan aura ganas di antara alisnya itu adalah pemimpin Kekaisaran Besar Vietnam, Wu Yanhong. Dia baru saja kembali dari berburu binatang mutasi di hutan dan telah menerima berita tentang kematian 3 batalionnya, yang membuatnya marah. 3 batalion terdiri dari hampir 1.500 prajurit. Pada saat yang sama, di antara 3 batalion tersebut, ada batalion ke-5 dan ke-7 yang memiliki kekuatan tempur yang layak.
Mereka adalah prajurit yang telah dilatih dengan susah payah oleh Wu Yanhong di antara 14 batalion di bawah komandonya. Karena 3 batalion ini hancur, rasanya seperti Wu Yanhong telah menerima luka pisau yang dalam, tentu saja itu membuatnya marah. Wu Yanhong mengerutkan kening dan menatap Song Weiyun dan bertanya dengan suara rendah, binatang mutan tipe 2. Orang macam apa yang bisa mengendalikan binatang mutan tipe 2? Wu Yanhong sering mengasah dirinya di dalam hutan, dan secara alami mengetahui keganasan binatang mutan tipe 2. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Enhancer yang bisa mengendalikan binatang mutan tipe 2. Kami tidak tahu nama Enhancer yang bisa mengendalikan binatang mutan tipe 2. Namun, kami punya fotonya di sini. Song Weiyun segera mengeluarkan sebuah foto yang memperlihatkan dengan jelas penampilan Yue Zong. Bagaimanapun, para prajurit dari batalion kelima tetaplah para elit, bahkan ketika mereka telah tumbang dan mundur, ada beberapa yang berhasil mengambil gambar Yue Zong. Itu dia, Komandan Batalion Taring Serigala Wu Dahui melihat foto-foto Yue Zong dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru sementara ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia membenci orang ini sampai ke inti, setelah dia memusnahkan pasukan elitnya dan saat ini menahan Li Bingyan sebagai tawanan. Sekarang setelah dia melihat foto Yue Zong, dia kehilangan rasa percaya dirinya secara tidak sadar. Tatapan Wu Yanhong ditarik kembali, dan menoleh ke Wu Dahui, "Dahui, kamu kenal orang ini?" Batalion Taring Serigala adalah salah satu senjata tertajam Wu Yanhong. Wu Dahui juga merupakan jenderal yang sangat disukai Wu Yanhong. Karena batalion elit tersebut telah memperoleh banyak jasa untuk Kekaisaran Besar Vietnam, Wu Yanhong sangat menghargai pendapat Wu Dahui. Wu Dahui menggertakkan giginya dan berkata dengan nada baja, "Tuan, ini adalah ahli Tiongkok yang menyerang Kabupaten Tut sebelumnya. Tim yang dipimpin oleh Dayang telah tewas di tangannya. Meskipun batalion Wolfang disebut sebagai batalion elit, jumlah ahli sebenarnya di dalamnya tidak melebihi 100 orang, dan untuk 10 ahli yang tewas di tangan Yue Zong, itu dianggap sebagai pukulan besar bagi batalion Wolfang." Wu Yanhong mengerutkan kening, sebelum bertanya, "Apakah kalian tahu latar belakangnya?" Meskipun Wu Yanhong adalah pembunuh yang kejam dan tanpa ampun, dia bukan orang bodoh. Dia ingin mencari tahu tentang Yue Zong secara menyeluruh, sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Para pejabat saling menatap, wajah mereka muram, dan tidak sepatah kata pun terucap. Yue Zong baru saja dipindahkan oleh Neterbis, tidak seorang pun pernah mendengar tentangnya. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah melakukan tindakan besar seperti itu satu demi satu secara berturut-turut, tidak seorang pun akan tahu tentangnya. Lebih jauh lagi, mengumpulkan intelijen di era pasca apokaliptik ini tidak seperti di masa lalu, dan butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuat penilaian terperinci tentang seseorang. Wu Yanhong melihat para pejabatnya terdiam, dan ia tidak dapat menahan amarahnya lagi, saat ia menyerang ember beras. Sekelompok ember beras yang tidak berguna. Asteris satu anjing Cina ini telah membunuh begitu banyak saudara kita. Begitu banyak hari telah berlalu, namun kalian bajingan tidak berguna belum dapat memperoleh informasi apapun tentangnya. Bahkan namanya pun tidak. Aku benar-benar telah menahan kalian di dekatku dengan sia-sia. Kekaisaran Besar Vietnam diciptakan oleh Wu Yanhong sendiri, dan ia merasa bangga akan hal itu sebagai negaranya sendiri. Sebelum kiamat, dia hanyalah warga negara Vietnam biasa, meskipun dengan pandangan ekstremis dan rasis. Dia tidak memiliki etiket atau pesona apapun. Saat kaisar yang mengangkat dirinya sendiri ini marah, kata-kata yang keluar dari mulutnya jelas-jelas adalah kutukan. Setelah berteriak dan menyerang para pejabatnya, kemarahan Wu Yanhong akhirnya mereda. Dia menjadi tenang dan menatap perwira intelijennya dengan dingin, memerintah, "An Nishun, bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Aku memberimu waktu seminggu, aku tidak peduli bagaimana, lebih baik kamu memberiku informasi tentang anjing Cina ini, apakah itu jelas?" An Nishun berteriak dengan sedih dalam hati, orang misterius ini baru saja tiba-tiba muncul, dan mulai mendatangkan malapetaka, akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentangnya. Bagaimanapun, ini adalah dunia pasca apokaliptik, di mana orang-orang langka, dan pembagian informasi buruk, untuk sampai ke dasar latar belakang seseorang, itu akan membutuhkan usaha lebih dari 10 kali lipat. Namun, melihat tatapan marah Wu Yanhong, dia hanya bisa mengeraskan kulitnya dan menjawab dengan tegas. "Ya, tuanku, sebagai seseorang yang kejam dan kasar,
mereka yang berani membalas atau berbicara kembali kepada Wu Yanhong hampir pasti akan berubah menjadi setumpuk tulang. An Nishun secara alami takut mati, dan dia hanya bisa setuju untuk memulai tugas yang monumental ini. Baru saat itulah Wu Yanhong menganggukkan kepalanya dengan puas, karena dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa begitu dia mendapatkan informasi tentang pria Tiongkok ini, dia akan dapat membiarkannya merasakan kehebatannya. Tuanku, intelijen darurat. Tepat pada saat ini, seorang petugas komunikasi mengetuk pintu ruang pertemuan dengan mendesak saat dia memanggil. Masuk, Wu Yanhong mengerutkan kening, karena firasat buruk muncul di hatinya. Petugas komunikasi berjalan ke ruang pertemuan dan melaporkan dengan keras, Tuan. Kota Nandu telah diserang oleh Asosiasi Tiongkok. Pasukan Li Xiaoli telah dimusnahkan total. Setiap satu dari 156 prajurit telah dihabisi. Apa? Wajah Wu Yanhong langsung pucat pasi, tangan kanannya menghantam meja dengan keras, menyebabkan lubang muncul di sana. Li Xiaoli adalah salah satu jenderal di bawah Wu Yanhong yang dapat bertempur dengan sangat baik. Lebih dari 100 prajurit yang ditempatkan di kota Nandu semuanya adalah prajurit elit juga. Hanya satu kompi itu dapat dengan mudah menyebabkan batalion ke-9-nya dikalahkan begitu saja, dan mereka telah menyelesaikan benteng mereka di kota Nandu, tanpa bantuan senjata berat apapun, bahkan 2 batalion infanteri akan merasa sulit untuk menerobos kota. Seluruh kompi prajurit elit benar-benar dihancurkan oleh seseorang, ini mengancam untuk mendorong Wu Yanhong ke tepi jurang. Dia ingin menggunakan kompi ini sebagai inti untuk melatih batalion baru yang berani dan dapat bertarung. Wu Yanhong menahan amarah di hatinya dengan susah payah, saat dia menatap petugas komunikasi dan bertanya dengan kasar, laporan menyeluruh. Saya ingin laporan menyeluruh. Bagaimana Li Xiaoli dan yang lainnya mati? Kota Nandu dibentengi. Kompi Li Xiaoli juga penuh dengan prajurit yang terlatih. Wu Yanhong tidak bisa membayangkan bagaimana seluruh kompi bisa dihancurkan dengan mudah, bahkan tidak bisa melawan sebelum bala bantuan tiba. Sepertinya seorang ahli dari Asosiasi Tiongkok yang bisa memanipulasi api muncul. Apinya dengan mudah membunuh seluruh kompi Li Xiaoli. Petugas komunikasi ragu-ragu sejenak, sebelum memberikan apa yang dia ketahui, berdasarkan laporan para penyintas yang berhasil melarikan diri. Ahli itu bernama Yue Zong. Wu Dahui saat ini mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri, sebelum tiba-tiba menoleh ke Wu Yanhong dan berkata, manipulasi api. Itu benar, Li Ge, ahli Tiongkok yang membunuh Dayang dan yang lainnya juga seorang ahli yang bisa memanipulasi api. Tampaknya Yue Zong, pastilah orang yang membunuh Dayang dan telah meluncurkan penyergapan pada batalion ke-5, ke-7 dan ke-9. Mata Wu Yanhong bersinar dengan sinar yang sangat keras, saat ia memerintahkan kepala polisinya, Yue Zong. Sepertinya ia telah melemparkan bobotnya pada Asosiasi Tiongkok. Sialan kau Asosiasi Tiongkok, aku tidak akan pernah memaafkan kalian sekelompok binatang. Ma Chunxiang, pergi tangkap 200 anjing Tiongkok untuk dieksekusi. Karena anjing Tiongkok Yue Zong berani membunuh prajurit mulia kita dari Kekaisaran Besar Vietnam, aku akan membunuh anjing-anjing negaranya. Mata Ma Chunxiang bersinar, saat ia menjawab dengan hormat, ya. Tuan, di Kabupaten Tut, ada 2.500 orang Tionghoa yang selamat. Orang Tionghoa yang selamat ini berasal dari luar negeri, sementara beberapa diserap oleh Wu Yanhong setelah ia menyerang kota persahabatan. Faktanya, jumlah total orang Tionghoa yang pernah ditangkap Wu Yanhong berjumlah 6.000-an, tetapi setelah berbagai penyiksaan dan siksaan, hanya tersisa 2.500 orang. Jika bukan karena fakta bahwa ia membutuhkan laki-laki Tionghoa sebagai budak untuk melakukan kerja keras, dan perempuan Tionghoa diperlakukan sebagai mainan, ia pasti sudah membunuh mereka semua sejak lama. Justru karena ia telah membunuh terlalu banyak budak Tionghoa, ia harus mengajukan masalah untuk membeli beberapa budak Tionghoa dari Li Guangyi, dengan imbalan sejumlah besar ransum, hanya agar ia dapat mengisi kembali jajaran budak kerja dan seksnya. Mata Wu Yanhong bergerak cepat dengan ganas, saat ia menggertakkan giginya dan menyalak, An Nishun, pergi dan periksa lokasi Asosiasi Tionghoa saat ini. Kali ini, begitu aku tahu di mana mereka berada, aku akan memastikan mereka dibasmi. An Nishun segera menjawab dengan hormat, ya. Tuanku, di bawah komando Wu Yanhong, berbagai prajurit pengintaian dan intelijen berangkat saat mereka menuju ke lokasi-lokasi berbeda dari Asosiasi Tiongkok. Prajurit Batalion Taring Serigala juga dikirim, khususnya untuk memeriksa kota-kota di sekitarnya, untuk mencari jejak Yue Zong dan Asosiasi Tiongkok.
Wu Yanhong juga menghentikan pelatihannya di hutan, dan sebagai gantinya, ia mulai mengatur genosida orang Tiongkok. Di bawah tekanan dan penindasan yang kuat dari Kekaisaran Besar Vietnam, faksi-faksi Tiongkok di sekitarnya dihancurkan. Para penyintas Tiongkok semuanya ditangkap dan menjadi budak Wu Yanhong. Perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar, melawan kekuatan absolut, Tiongkok tidak memiliki cara untuk membalas. Adapun Yue Zong, yang telah menaklukkan kota Nandu dan membasmi pasukan Li Xiaoli, ia membawa rampasan perang dan para penyintas keluar dan bergabung dengan sisa pasukan Wei Ningguo. Setelah itu, mereka meninggalkan kota kecil Freemason, dan semua orang menuju ke utara, memasuki hutan untuk bergabung dengan Asosiasi Tiongkok. Kau sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Setelah gegar otak selama 3 hari, ia akhirnya mengedipkan matanya dan langsung melihat Yue Zong di sampingnya. Wanita ini merasa sangat tersentuh, sebelum ia menutup matanya dan memeriksa kondisi tubuhnya, sebelum memperlihatkan senyum gembira, "Guru, jiwaku telah meningkat 20 poin. Sekarang menjadi 26 poin. Bagus." Yue Zong menatap Ming Jiajia dan tersenyum lembut, sebelum dia merenung sejenak, dan mengeluarkan sebotol penuh dengan jus buah kelahiran ular dan menyerahkannya kepada Ming Jiajia sebelum berkata, "Ini bisa membuatmu menjadi seorang evolver, jika kamu merasa bisa setia kepadaku sepanjang hidupmu, kamu boleh meminumnya. Jika kamu merasa tidak bisa melakukannya, aku tidak akan memaksamu. Aku juga bisa memberimu kebebasan. Aku akan mengatakannya terus terang terlebih dahulu, jika kamu berani mengkhianatiku setelah kamu mendapatkan kekuatan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Ming Jiajia menerimanya saat wajahnya menunjukkan ekspresi tekad, dan segera meneguk isinya, sebelum menggunakan suaranya yang manis untuk berkata, "Guru, yakinlah, dalam kehidupan ini, Jiajia adalah milikmu.